mulai langsung dari modul yang pertama. Nah, SOP handling bandara internasional. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat ketika sudah membawa jamaah, sudah misalkan sudah mau keberangkatan, misalkan Pak Iman nanti bulan Juli ada keberangkatan. Nah, minimal kita harus sudah punya SOP-nya. Kenapa harus punya SOP? Nah, SOP ini karena nanti menjadi runutan akan terus berulang-ulang. Tapi kalau yang awal-awal ya Pak, ini SOP-nya banyak sekali Pak Rudi. Nah, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan di luar kepala. Nah, mengapa SOP ini penting? Nah, karena SOP ini Bapak dan Ibu, umroh ini berbeda dengan kalau Bapak dan Ibu misalkan sedang bawa peserta tur dari Bandung ke Jakarta mau ke Ancol. Ya, beda dengan umroh karena umroh ini beda, sudah beda lintas negara terkait dengan peraturan negara, regulasi yang berbeda-beda. Di situ terlibat dengan banyak apa? Dengan banyak lebih dari ini ya, lebih dari 3 instansi tadi kan di bandara bertemu dengan orang check-in, kemudian nanti bertemu dengan imigrasi, bertemu dengan security check, nanti ketika mau cek mau masuk boarding seperti apa ya. Nah, kemudian nanti di imigrasi kalau ditolak seperti apa. Nah, jadi harus betul-betul di runutan-rutunannya harus kita pelajari. Nah, nanti dicari celah-celah mana sih ini yang kira-kira yang biasanya mendatangkan celah-celah, artinya ada apa celah-celah mitigasi-mitigasi risikonya seperti apa supaya tidak menjadi masalah. Nah, kita mulai ya, sahabat peneliti betul. Ini ada di materi di yang sudah saya kirim di Google Drive, ada di situ lengkap. Jadi yang pertama, nah prosedur kedatangan, nah modul SOP handling bandara internasional. Nah, berarti ini startnya dari Indonesia ya, start dari Indonesia. Nah, berarti sebelum keberangkatan. Nah, perhatikan saat briefing, saat ketika pra keberangkatan di mana berkumpulnya. Misalkan di sini Pak Abdul Latif. Nah, tour leadernya Pak Abdul Latif. Nah, kemudian ininya siapa? Ininya Pak Iman, jamaahnya misalkan. Kenapa saya ini sebut apa sering nyebut Pak Abdul Latif? Nah, karena Pak Abdul Latif videonya di ini apa dihidupkan. Nah, nanti kalau ketemu sapa saya ya Pak Abdul Latif ya. Kalau sedang misalkan di jalan, nah ini Pak Abdul Latif. Pak Abdul Latif ini dari Depok ya Pak ya. Saya di Rawamangun Pak, silaturahim nanti Pak. Nah, misalkan Pak Iman jamaahnya. Nah, Pak Iman WhatsApp Pak Abdul Latif, Pak Abdul Latif, nanti kita besok kumpulnya di mana Pak? Nah, Pak Abdul Latif jawab, berkumpulnya di Bandara Soekarno-Hatta. Berangkatlah Pak Abdul Latif. Udah berangkat ya, Pak Iman berangkat, Pak Abdul Latif udah ada di Terminal 3. Pakai pesawatnya ceritanya pakai pesawat Saudi Airlines. Nah, kemudian sesudah jadi pesawat terbang jam 10 pagi ya. Nah, minimal maksimal ya, maksimal 4 jam harus sudah ada di bandara. Nah, kok sudah jam 9 ya, yang jamaah lain sudah jam 8 ini kok Pak Iman belum belum datang. Yang lain sudah berkumpul yang lainnya. Kemudian Pak Abdul Latif nanya Pak Iman lagi di mana Pak Iman? Pak, saya sudah di ini Pak, sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Loh, dari jam berapa Pak? Kata Pak Iman. Saya dari jam 6 Pak, sesuai dengan ini Pak, sesuai dengan briefing di grup WhatsApp. Tapi kok Bapak belum ada di Bandara Soekarno-Hatta? Iya saya di sini Pak, coba Pak video call. Nah, video call akhirnya Pak Abdul Latif dengan Pak Iman. Nah, saat video call, nah Pak Abdul Latif lihat Pak Iman. Pak Iman, kok itu kayak seperti di Terminal 2 Pak? Iya Pak, di Bandara Soekarno-Hatta Pak, sesuai dengan petunjuk. Nah, Pak Abdul Latif bilang, oh Pak ini di Terminal 3. Lah, iya Pak, kok memang Bandara Soekarno-Hatta ada 3 terminal? Iya Pak, ada 3 terminal. Nah, ini miskomunikasi ya. Nah, jadi sampaikan ketika nanti mau briefing di mana terminalnya, Terminal 1, Terminal 2, atau Terminal 3. Ya, jadi harus sampaikan dengan sedetail-detailnya. Ya, jangan sampai tidak detail. Ya. Iya, Pak Abdul Latif, soalnya Pak Abdul Latif kan bilangnya cuman bandara ini, bandara internasional Soekarno-Hatta. Ini kan terminal 2 juga ada di 2F ada bandara ini, ada bandara internasional. Nah, jadi pastikan briefing awal di mana titik titik temunya di mana ya titik temunya. Apakah jamaah berangkatnya bareng-bareng dari daerahnya atau bertemu nanti di titik poin di bandara ya. Nah, jadi titik temu harus sudah ditentukan. Nah,
Kemudian sesudah semua berkumpul, misalkan ada 40 jamaah, biasakan briefing. Harus selalu ada yang namanya briefing. Briefing itu seperti apa? Semua jamaah berkumpul, dikumpulkan. Bapak dan Ibu, mari kita berkumpul di sini, kita akan ada briefing dulu sebentar. Nah, jadi di briefing ini nanti memastikan dokumen paspor yang belum diberikan kepada to leader dicek nanti paspornya satu-satu ya. Paspor, nah visa, nah umumnya visa ini to leader sudah megang master file, sudah punya PDF-nya. Nah, kalau tiket grup, nah biasanya tiket grup ini dipegang oleh to leader. Nah, ya, jadi sebelum dipastikan dokumennya sudah lengkap, buku kuning bila bila peraturannya harus pakai buku kuning. Nah, ya, jadi kemudian bawa barang pribadi penting, ingatkan untuk selalu berkelompok karena kita pergi grupnya karena harus pergi berkelompok karena sebagian besar orang yang umroh ini first time traveler, orang yang baru pergi. Dicek nanti Bapak dan Ibu ya, paspornya dicek. Dicek nanti lihat dari apa? Dari nama apa? Umumnya sih sebelum berangkat sudah diceknya baik. Nah, baiknya, nah 1 minggu sebelum berangkat kita sudah menerima manifest, menerima data paspor. Kalau perlu kita minta PDF-nya ke travel sehingga nanti ketika sudah bertugas, nah nggak perlu, artinya kan sudah di scanning. Nah, pengecekan dokumen ya, pastikan tidak ada dokumen yang tertinggal, dicek nanti di manifest. Lihat expirednya kapan. Nah, kalau jauh-jauh hari, misalkan 1 minggu ketahuan, Pak ini besok kan kita Juli mau berangkat. Nah, ini ada satu jamaah bulan Agustus sudah habis 1 bulan lagi. Nah, itu kan udah nggak bisa. Ya, tuh harus langsung ngasih tahu fast respon tuh leadernya. Jadi tuh leader tuh bukan hanya sekedar bawa jamaah saja. Nah, kemudian misalkan paspor semua briefing sudah selesai. Nah, prosedur check-in. Nah, check-in nanti dilihat juga check-in bagasi. Arahkan jamaah ke counter check-in maskapai yang benar. Nah, ini sekarang sekarang itu ini ya apa hampir rata-rata maskapai itu harus pakai profiling. Profiling ini artinya jamaahnya ketika bagasinya sudah dikumpulkan di counter check-in, jamaah itu semuanya dibariskan karena nanti ngecek petugas counter check-in atau yang membagikan ke tiket lihat orangnya ada atau enggak. Nah, biasanya kalau yang detail tuh wajahnya suka dilihat dengan nama paspor. Nah, itu untuk apa memprofiling. Nah, nanti bantu jamaah. Nah, ini bagasinya biasanya kalau yang sudah pakai handling. Nah, handling ini orang yang membantu tugas travel, itu biasanya nanti bagasinya sudah dibantu ditimbang. Tapi kalau yang ke Eropa, ke Thailand, ke Jepang itu biasanya jamaah tuh bawa kopernya masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, umroh itu Tulidara itu sangat enak sekali. Sudah apa banyak banyak dibantu oleh orang-orang handling. Tapi kalau nah kenapa kali-kali deh Bapak dan Ibu ya lihat ketika ketika orang handling mau nimbang dilihat oleh kita. Jadi biar kita tahu oh nimbang tuh seperti ini caranya enggak. Jadi biar tahu. Pastikan label bagasi sudah terpasang dengan benar ya. Nah, jadi pastikan dilihat nanti koper ya. Jadi kita jangan diam-diam terus di kursi di tempat duduk. Misalkan ada koper sudah dikumpulkan, kita lihat ke tempat counter check-in. Kopernya sudah dimasukkan. Nah, ada juga yang metodenya seperti ini seperti Qatar Airways. Nah, itu sebelum koper dimasukkan ya, biasanya jamaah dipanggil Pak Iman. Nah, Pak Iman ke depan. Mana Pak Iman kopernya? Kopernya diambil. Nah, itu dikasih nama. Oh, ini punya Pak Iman. Iya. Nah, jadi dicek dengan label bagasi. Nah, pastikan, nah ketika sudah dapat label bagasi, nah nanti harus juga dapat namanya tag bagasi. Tag bagasi itu label. Kalau jamaahnya ada 40, berarti tag bagasinya 40 atau 35. Boleh tulis di kolom chat. Misalkan ada jamaahnya ada 40 koper, berarti tag bagasinya 35 atau 40. Jamaah 40, bagasinya 40. Berarti tag bagasinya 35 atau 40. Harus berapa? Boleh tolong tulis di kolom chat Bapak dan Ibu. Boleh partisipasinya biar saya ngecek juga ya di sini sedang on atau tidak ya. Nah, ini kelemahan dari online itu seperti ini. Kalau jawab oh berarti ini Bapak dan Ibu semuanya masih fokus ya. Nah, karena kenapa ini penting sangat penting ya. Nah, saya pernah Bapak dan Ibu pernah mengalami ini jadi jangan sampai kawan-kawan nanti ngalami seperti saya. Nah, ini hampir setiap awal Sawal di Umroh Lailatul Qadar ya, Bapak dan Ibu, sahabat Perindo Baitullah itu bandara Jeddah Madinah itu selalu crowded, selalu crowded.
Dulu yang crowded terparah tuh 2022 ya, 2022 jamaah sudah pulang ke Indonesia, tapi kopernya masih ketahan di Jeddah. Itu 2022. Nah, ini saya alami 2024, 2024, 2025 ketika mau pulang Lailatul Qadar di bulan Syawal. Yang pertama ada grup ya, ada grup, tiket grup sudah mau check in, ternyata dipisah. Sudah mau pulang dari Jeddah ke Jakarta. Yang 20 pulang duluan, yang 20 lagi pakai pesawat yang berbeda jamnya. Nah, itu kan kebayang. Kebayang harus seperti apa itu ininya pengaturannya. Iya. Nah, saya pernah ini. Jadi ketika di Madinah sedang crowded, koper sudah dimasukkan. Nah, lupa baru keingatan di pesawat. Ya Allah, tag bagasinya lupa nggak di ini nggak diminta. Padahal biasanya saya selalu minta tag bagasi. Nah, udah begitu pesawatnya transit juga. Nah, kalau hilang kan lumayan repot soalnya saya pernah mengalami transit ya, transit pernah transit di transit ya, maskapai transit pakai Saudi Airlines. Nah, ketika transit ini si kopernya ketinggalan di negara transit, di bandara bukan di bandara transit ya, di bandara awal di Saudi Arabia ketinggalan. Hmm. Laporan ke Lost and Found. Lost and Found itu bagian kehilangan. Nah, ceritakan pakai bahasa Inggris ya. Nah, kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris nanti bisa pakai Google Translate. Nah, ini ceritanya sudah pulang, sudah sampai Jakarta. Nah, di Jakarta itu, nah kalau mau ngambil air zam-zam kan di conveyor belt yang bagian paling ujung. Nah, jadi di situ ditanya, Bapak, Pak Rudi, ya saya dengan Pak Rudi. Pak Rudi ada berapa Pak jamaahnya Pak? Saya ada 40 Pak. Oke, oh ada 40. Pak, ini saya sudah hitung semua travel tuh air jam-jam semuanya ada 100 apa ada 150 Pak. 150. Kalau Bapak bilang 40 berarti Bapak nggak ada 10 loss. Nggak ada soalnya ini 150 tuh termasuk dengan jamaah Bapak 30, travel yang lain 120, travel Bapak adanya 30 berarti 150. Padahal kan harusnya adanya 160. Nah, itu biasanya nanti yang handling pembagian suka ada petugas yang membantu mengambil misalkan kok bapak belum pulang pak saya ditanya nah iya Pak Rudi ada ininya nggak ada tag bagasi ya Allah pak saya lupa pak aduh Pak Rudi kenapa bisa lupa pak harusnya ada tag bagasinya nah udah deh pak kalau gitu saya nunggu aja deh pak nunggu di sini ya alhamdulillah 10 menit kemudian akhirnya keluar jam-jamnya ada untungnya ada stiker. Nah, jadi pastikan harus dapat tag bagasi baik di Jakarta ataupun di Saudi Arabia. Ini bukan berlaku untuk yang umroh saja ya. Untuk semua mau perjalanan lain pun mau ke luar negeri pastikan kita harus mendapatkan tag bagasi. Nah, kemudian yang keempat, prosedur imigrasi keberangkatan. Nah, pandu jamaah menuju area imigrasi. Nah, jadi sesudah nanti di briefing di apa di depan ya sudah mendapatkan tiket. Nah, semua jamaah di briefing Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan menuju ke imigrasi ya. Nah, tadi kan boarding passnya sudah mendapat, tiap orang dapat, paspornya juga sudah dapat. Nah, mohon untuk berjalan dengan tertib, kita berjalan bersama-sama. Nah, sebelum ke imigrasi nanti akan diperiksa dulu di mana? Periksa di security check. Nah, tiba-tiba pas sudah lewat security check ya, pas mau lewat security check, nah jamaah ini ada jamaah yang artinya sama kita di briefing Bapak dan Ibu nanti ketika di imigrasi jangan seperti ngantri sembako ya, rame di imigrasi foto-fotoan. Nah, itu dikasih tahu juga. Nggak boleh foto-foto. Nah, apa sih biasanya security check? Nah, jaket, ikat pinggang, cairan-cairan diperhatikan, ya. Nah, ini pernah ada nih yang sedang baris apa sudah di imigrasi. Nah, di imigrasi ada jamaah orang tua. Pas ditanya imigrasi diam. Nah, saya pantau dari kejauhan. Pak, kenapa? Ini paspor saya di anak saya. Anaknya di mana, Pak? Anaknya udah di depan. Nah, jadi paspor harus dipegang oleh jamaah. Jangan dipegang oleh misalkan oleh anaknya atau khawatir lupa misalkan kata kita bawa orang tua ya. Nah, jadi ya kalau sudah imigrasi paspor harus dipegang masing-masing jamaah.
Nah, pandu jamaah nanti menuju gerbang, jadi berjalannya bareng-bareng. Nah, untuk grup ya, ini titip pesan untuk grup, misalkan Bapak dan Ibu ada jamaahnya 20 atau udah 10 ke atas ya, tapi biasanya yang udah 20 ke atas. Nah, saya selalu menggunakan metode ibaratnya 240. Nah, nanti ketika sedang briefing, nah misalkan lihat nih ada Pak Abdul Latif nanti bisa bantu saya Pak, ini tugas buat mempermudah pelaksanaan tugas di lapangan. Pak Abdul Latif nanti kan kita security check ya Pak ya. Nah, security check Pak Abdul Latif nanti ada di paling depan Pak. Saya di paling belakang. Saya mau akan apa nge-sweeper. Sweeper itu artinya untuk memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal. Ya itu namanya tim sweeper. Nanti di imigrasi juga Pak Latif nanti silakan jalan paling depan. Saya paling belakang. Nah, kalau sudah jadi apa ini ya yang biasa saya lakukan supaya tidak ada jamaah yang ketinggalan. Kadang ada jamaah aja yang seperti ini, misalkan sudah kita mau mau apa mau ke imigrasi, misalkan di sini ada Bu Desi. Pak Rudi saya mau balik ini nggak Pak? Mau sholat duha dulu Pak. Sholat duha dulu Pak Rudi saya mau ke toilet dulu Pak Rudi saya mau ini Pak mau ke apa mau jajan dulu. Nah ada aja nanti Pak Rudi saya mau pamitan dulu Pak, saudara saya ada di parkiran, ada aja nanti yang seperti ini. Nah baiknya memang kalau sudah mau pergerakan dari meeting point menuju ke apa menuju ke imigrasi ya ya harus sudah clear semuanya, jangan ada lagi gangguan-gangguan kecil yang menghalangi proses menuju ke imigrasi, jadi semuanya harus sudah clear. Sudah, sudah selesai. Nah, dihitung juga nanti pengecekan jamaah itu totalnya ada berapa. Kalau ada 40 ya harus ada 40. Paham ya tadi di Bandara Jakarta ya. Nah, ini pernah kejadian juga ya. Nah, ini pengalaman. Nanti Bapak Ibu jangan sampai ngalami ya. Karena kan apa harta yang pengalaman tuh mahal ya. Nah, sedang baris, semua sedang baris ya. Ketika sedang Bapak dan Ibu kita sudah mau ini sudah boarding nih, sudah dipanggil oleh maskapai. Nah, di sini ada jamaahnya Pak Abdul Latif ada 10, ada jamaahnya Pak Iman 10, jamaahnya Bu Desi 10, ada jamaah Pak Ahmad Fahmi 10, 40 jamaah, satu tuh leader. Tuh leadernya misalkan di sini Ibu Ratih ya. Nah, Pak Abdul Latif di zona 2 silakan duluan. Nah, Pak Abdul Latif bawa zona jamaahnya udah masuk. Sama Pak Abdul Latif di dalam. Pas sudah naik pesawat, nah, ada jamaah Pak Abdul Latif yang dia nomornya itu berbeda dengan nomor keluarganya. Dengan nomor keluarganya berbeda. Jadi dia ada 5 orang. Jadi kan istimewa sekali 5 orang pengennya duduknya deket lorong sama ingin ada yang deket jendela. Nah, tapi terpisah ternyata 2 orang ini. 3 orang sama 2 orang terpisah satu-satu. Nah, ketika sudah mengantri di duduk pesawat ya. Nah, akhirnya dia duduknya ya ini ingin duduk berdekatan, dia duduk berdua. Nah, ternyata ada dari jamaah travel lain yang harusnya digunakan oleh penumpang ini. Akhirnya di situ terjadi perdebatan. Ya Pak, boleh nggak Pak tukeran? Ini soalnya saya ini Pak bawa orang tua ya alasan ya. Argumen-argumen yang intinya supaya lebih dekat. Nah, tuh leadernya misalkan tadi tuh leadernya siapa Bu Rati ya. Bu Rati masih di belakang, masih tim sweeper karena paling terakhir. Nah, akhirnya sampai setengah jam ya, setengah jam kok orang ground handling, orang apa, orang ground handling di ini lihat, kok ini barisannya nggak maju-maju ya, ada apa nih? Ada apakah gerangan? Gerangan kenapa? Nah, kira datang, dilihat ini kepada penumpang yang lain, Pak misi-misi, Pak Bu misi-misi, Bu misi-misi Bu. Nah dilihat, dia pengen tahu kemacetannya ada di mana. Kemacetannya, oh ini ketahuan. Oh, lihat seragamnya sama, dilihat nama travel. Boleh Pak, langsung nanya ke jamaah Pak Abdul Latif, apa Pak nama travelnya? Nama travelnya misalkan Abdul Latif Travel. Pak, tour leadernya ada di mana? Tour leadernya, nah dihubungi oleh Pak Abdul Latif. Bu Rati ada di mana? Bu Rati ini ada orang handling yang nanyain ibu. Ada, oh di belakang lah. Akhirnya petugas handlingnya datang, nyusuri minta nomor TL-nya Bu Rati. Nah, ketika sudah bertemu, ibu
ini mohon maaf, Ibu kan tour leadernya ya, iya betul. Ini Bu penumpang Ibu menyebabkan antrian penumpang yang lain menjadi lama duduk di pesawat sehingga ini pesawat menjadi parkirnya menjadi delay. Kan pesawat itu kalau parkir bayar atau gratis Pak di bandara? Bayar gratis. Bayar ya. Nanti bisa tanya deh ke orang-orang yang punya yang kenal dengan orang apa kenalan orang Asapura. Saya pernah nanya ya, itu parkir pesawat tuh lumayan loh Pak, sampai ribuan dolar bukan ratusan dolar. 100 dolar aja udah 1,5 juta. Nah, pesawatnya akhirnya ya parkirnya melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Kalau mobil kan masih murah 5.000. Nah, dia lihat kan, nih Pak, ini karena kelalaian dari Bapak ya, ini pesawat parkirnya melebihi. Akhirnya kena denda. Yang kena denda ini kejadian loh, benar-benar kejadian. TL-nya kena denda. Oh, dendanya lumayan ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Berarti tadi TL ini lupa membriefing jamaah ya, di briefing kan tadi ketika briefing awal dikasih tahu. Jadi mohon duduk untuk sesuai dengan nomornya. Dan itu harus dilakukan Bapak dan Ibu ya, harus dilakukan oleh siapapun ketika nanti sudah bawa jamaah ya, sampaikan Bapak dan Ibu tolong duduk sesuai dengan nomor. Nah, nanti bila mana ada yang mau tukeran, ya kalau mau tukeran ya nanti kalau sudah terbang. Kalau sudah terbang baru nanti boleh boleh ditukar. Selanjutnya prosedur kedatangan di Jeddah Madinah Bandara Internasional King Abdul Aziz atau di Jeddah atau di Madinah ya. Nah, ini mau dimanapun ya, mau misalkan kalau di bandara, kan di Jeddah tuh ada tiga terminal, sahabat Perindo Baitullah. Ada terminal yang baru, terminal satu, itu untuk maskapai yang Timur Tengah. Ada juga terminal haji. Nah, kalau pesawatnya dari Indonesia seperti Charteran Lion, kemudian Citylink, Garuda itu AirAsia ya, AirAsia itu di terminal haji. Tapi kalau Indigo, Indigo itu di terminal North. Nah, jadi ada tiga terminal. Nanti dilihat nih ketika Bapak dan Ibu mendampingi jamaah, saya pakai pesawat apa nih? Oh, pakai pesawat. Oh, ini landingnya di ini terminal satu. Nah, nah ini ada lima critical point yang apa yang harus kita perhatikan nih. Kira-kira ini salah-salahnya masalahnya terjadinya biasanya di mana saja nih ketika nanti jamaah sudah tiba di bandara. Oh, ketika kedatangan berarti setelah mendarat ya sampaikan kepada jamaah ya ketika di mendarat ini untuk jamaah tetap tenang mengikuti arahan TL. Nah, pandu jamaah dari pesawat menuju area imigrasi kedatangan. Nah, ini sudah menjadi rumus ya. Pastikan setiap turun dari pesawat, jamaah dibawa dulu ke toilet. Nah, bukan biasanya pasti selalu ada jamaah yang ingin buang air. Itu sudah SOP ya. Biar nanti ketika sudah sampai imigrasi, Pak, saya mau ke toilet, Pak. Nah, itu kan jadi lama lagi. Jadi ketika sudah turun, pastikan bahwa Bapak dan Ibu kita nanti ke toilet dulu ya. Nah, 15 menit pasti akan ada aja orang yang mau ke toilet karena sudah menahan apa ingin buang air kecil, buang air besar. Nah, jelaskan nanti prosedur imigrasi di Saudi Arabia. Nah, nanti di apa akan diambil sidik jari ya, diambil sidik jari. Kemudian juga akan diambil foto di loket imigrasi. Nah, tapi ini biasanya kalau untuk orang yang sudah sering ke Arab Saudi ya, itu sidik jarinya tuh cepat fotonya cepat karena dia sudah tahu track recordnya kan ada nama data paspornya. Nah, jadi ya berikan arahan untuk tetap antri dan tertib, bantu jamaah mengalami kendala bahasa prosedur. Nanti kita sampaikan Bapak dan Ibu ya. Umumnya ya ini untuk teman-teman tuh leader. Jadi petugas imigrasi itu rata-rata. Nah, selama ini kan yang kita bayangkan tuh menjadi jamaah ya. Nah, ketika kita sudah menjadi tuh leader, nah kita melihat oh petugas imigrasi itu rata-rata sudah bisa bahasa Indonesia. Haji, haji sini haji. Nah, tangan kiri, tangan kanan, nah tunjukkan. Nah, nah, ini yang harus disampaikan juga kepada jamaah, Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang tangannya nggak kebaca, nah nggak perlu apa, tidak perlu tegang ya, santai aja, rileks. Biasanya nanti petugas itu suka tangan kita suruh dibersih-bersih atau disuruh disemprot. Nah, ini pernah kejadian juga Bapak dan Ibu ya. Jadi saat mau imigrasi, paspornya hilang.
Nah ini kan jadi masalah juga. Paspornya hilang nggak ada. Nah akhirnya gimana paspor hilang? Ya nggak bisa lewat imigrasi. Akhirnya dideportasi. Pulang lagi ke Indonesia. Nah, bayangkan ya kita bayangkan saat itu menjadi tour leader ada jamaah yang dideportasi. Pasti wah kita keringat dingin Bapak dan Ibu ya. Apalagi kita sebagai tour leader. Nah, apa antisipasinya? Ya selalu diingatkan kepada jamaah paspor paspor untuk disimpan di mana? Disimpan di tempat yang aman. Misalkan di kalau ke toilet tasnya perhatikan jangan dilepas ya. Ini biasanya ya. Saya pun pernah Bapak dan Ibu. Saya sedang di negara transit ya, mau sholat. Pas sudah sampai musola, mana ini tas lupa? Oh di toilet. Saya langsung lari ke toilet. Ya. Nah, jadi paspor itu adalah setengah nyawa, bukan setengah nyawa tapi nyawanya jamaah. Jangan sampai paspor hilang sebelum. Tapi kalau paspor hilangnya sudah lewat imigrasi, itu beda lagi. Nah, karena ini kan prosesnya sebelum imigrasi. Nah, saat itu mau dimintakan dibikin surat apa SPLP ya, minta bantuan kepada tim yang ada di Saudi. Nah, harus ada surat polisi. Sementara polisi nanya berapa nomor paspornya. Nah, nomor paspornya kan di sistem dicek belum ada karena belum lewat imigrasi. Itu berarti kan kejadiannya ya di luar sebelum masuk Saudi. Ya, jadi paspor harus dipastikan harus aman. Nah, sesudah imigrasi, nah sampaikan tidak boleh ambil foto, tidak boleh ambil video, ya. Karena itu biasanya nanti ada tanda-tandanya kenapa nggak boleh foto. Itu kan area apa area privasi. Nah, sesudah pengambil bagasi, arahkan jamaah ke konveyor bagasi. Nah, nanti jamaah suruh nunggu dulu, ya, nunggu dulu di konveyor bagasi. Kalau ada tempat duduk, suruh aja pada duduk. Nah, biasanya ya, kalau kalau yang nama grup itu sudah dibantu oleh porter. Oleh porter tuh yang pakai baju warna biru, ya. Nah, kemudian nanti di bea cukai seperti apa. Nah, umumnya kalau barang-barang yang grup ini akan selalu ada aja saja satu atau dua koper yang diperiksa. Ya, tapi kalau yang umrohnya hanya satu orang, tiga orang itu nggak pernah diperiksa. Tapi kalau yang grup ya, yang sudah banyak itu biasanya petugas ketika sudah mau keluar bagasi itu ada aja yang apa, yang ambil sampling satu dua koper, ya satu dua koper yang diperiksa. Nah ini repotnya biasanya kalau yang kopernya digembok, gemboknya kita nggak pegang, ya dibongkar kopernya. Ya. Nah jadi nanti ketika sudah datang ya sudah landing ini koordinasi dengan petugas handling dengan mutawif. Handlingnya misalkan Pak Iman. Nah ini TL-nya Bu Desi. Pak Iman sudah di mana posisi? Iya saya sudah di depan ini Bu, di depan keluar pintu bagasi. Pak Iman bis aman, aman Bu, bis sudah aman, bis sudah parkir. Konsumsi juga sudah aman, nasi box sudah aman. Nah jadi langsung berkoordinasi. Nah, pandu jamaah menuju bis yang telah disediakan. Nah, ini nanti kalau sudah keluar bandara itu kita alhamdulillah sudah ada mutawif, sudah ada tour guide yang akan membantu tugas. Modul selanjutnya pengaturan logistik bagasi check-in dan imigrasi. Nah, jadi sebelum perjalanan diedukasi kepada jamaah mengenai batasan berat dan dimensi bagasi kabin dan check-in sesuai maskapai. Nah, dilihat Bapak dan Ibu. Pakai pesawat apa nih? Pakai pesawatnya misalkan contohnya pakai Qatar. Oh, Qatar berapa dapat bagasinya? 1 kali 25 kilo. Ya, 1 kali 25 kilo. Misalkan ini Pak Bu Desi, TL-nya Pak Iman. Pak Iman, ini boleh nggak Pak? Nanti kopernya saya kan 25 kilo Pak. Ya, saya 25 kilo mau dibagi dua Pak. Saya ini kelebihan apa kelebihan. Jadi saya ini ada kemarin teman saya umroh ke sini 35 kilo aman Pak. Ya. Catatan jangan sekali-sekali kita memberikan janji yang memang di luar ketentuan ya. Kalau memang 25 kilo, 25 kilo saja. Nanti khawatir ketika sedang yang namanya ketat tidak ketat kan nggak bisa diprediksi, tapi kita harus ada SOP-nya. Misalkan 25 kilo bisa satu koper ya satu koper. Dimaksimalkan satu koper. Nah,
Misalkan sudah beli barang, 35 kilo saat ditimbang ternyata harus kena bayaran tambahan. Nah, itu kan kasihan nanti jamaahnya. Nah, penimbangan ya ditimbang. Jadi sebelum di counter check in ya baiknya kalau dari Jakarta biasanya kopernya masih kosong-kosong. Tapi kalau sudah dari pulang itu biasanya bagasinya tuh banyak ya. Nah, jadi ya ketika pulang misalkan dapat bagasi satunya ya satu. Nah, jangan lebih dari satu. Khawatir nanti ketika mau ditimbang itu dibongkar. Harus satu, misalkan ini ada berapa nih tiketnya 40. Nah, ternyata ada 50 bagasi. Pak, saya aman kok Pak, handling saya kemarin ini bisa mengatasi. Nah, kita patokannya jangan ke handling. Nah, karena orang counter check in ya beda orang nanti suka beda lagi ya. Jadi ngikuti aja satu ya satu. Nah, jadi ada yang misalkan seperti Saudi Airlines 2 kali 23 ya. Itu sudah konfirmasi juga dengan maskapainya saat pembelian tiket. 2 kali 23, oh ini berarti boleh 2 kali 23 berarti boleh 46 kilo. Nah, pengaturan lokasi bagasi check-in dan imigrasi. Nah, ini ya. Jadi, nah umumnya kalau untuk grup ini biasanya check-innya sudah dibantu check-in di grup ya. Kode bookingnya sudah dibantukan. Jadi kalau 40 orang kan kode bookingnya sama satu. Tapi kalau yang penumpangnya beda-beda kode bookingnya beda. Nah, manfaat online check-in. Nah, jadi minta tolong ke grup, tolong di online check-in kan biar nanti di bandara kan check-innya lebih mudah. Nah, penanganan trouble tiket. Nah, silakan siapkan prosedur standar untuk penanganan kasus misalkan ada yang namanya tidak sesuai, booking tidak ditemukan ya. Nah, ini saya pernah ada. Jadi jamaah ini di paspornya satu suku kata, di tiket ya, di tiket di tiket tuh dua suku kata loh. Kok bisa gini? Nah, jadi memang ini harus jauh-jauh hari memastikan kepada pemberi tugas ya nama tuh harus sesuai dengan paspor. Akhirnya ya diselesaikan oleh handling dibantu di Jakarta. Nah, ini persiapan saat check-in. Nah, kemudian saat di imigrasi ya, ini modul masih di SOP handling bandara internasional. Nah, ini kartu kedatangan umumnya tidak ada kartu kedatangan, Arab pun tidak ada kartu kedatangan. Nah, antrean teratur, pastikan jamaah memahami pentingnya antrian sesuai jalur. Nah, biasanya nanti ada ini Bapak dan Ibu ya, ada kalau kita lihat di Jeddah tuh kan ada yang lokal, ada citizen, ada yang paspor umroh, ada non paspor umroh ya. Nah, tapi biasanya kalau untuk umroh tuh semuanya sama. Nanti lihat 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 apa lihat aja nanti barisan-barisan. Itu nanti kasih kasih tahu juga kepada jamaah. Bapak dan Ibu nanti kalau antri paspor ngikuti aja ya, ngikuti ada yang jamaah umroh. Kalau ada yang kosong misalkan sama petugas dipanggil ke yang kosong ikuti aja. Ingatkan jamaah untuk bersikap sopan dan kooperatif dengan petugas imigrasi. Nah, jadi ikuti apa yang diarahkan oleh petugas imigrasi baik di Indonesia ataupun di Jakarta. Siapkan diri untuk membantu jamaah yang mungkin memiliki kendala bahasa dengan petugas imigrasi. Nah, ini pernah Bapak dan Ibu mau pulang ya, bukan saat mau sampai bukan pertama kali datang, tapi mau pulang. Nah, ketika di sidik jari, di ini nggak kebaca-baca jamaahnya, nggak kebaca. Akhirnya jamaahnya oleh petugas imigrasi dibawa ke ruangan khusus ini di Terminal 1. Nah, sudah di Terminal 1 ya didiamkan saja selama 15 menit. Didiamkan 15 menit ya udah akhirnya di sidik jari lagi kebaca. Nah, ini sampaikan juga Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau sidik jari misalkan ada yang nggak kebaca tetap tenang. Kalau nanti misalkan ada disuruh sidik jari, nah ini ada antisipasi terpahit misalkan Bapak Ibu nggak terbaca harus di jangan ikuti saja. Nah, jadi to leader pastikan selalu ada di belakang. Jangan ada di depan. Nah, dilarang mengambil dokumentasi foto dan video saat proses imigrasi. Nah, ini selalu diingatkan jangan mengambil foto. Penanganan kasus khusus jika ada jamaah yang tertahan atau mengalami masalah imigrasi, ya, yang tertahan. Umumnya kalau umroh nggak pernah ada yang tertahan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang tertahan itu biasanya yang tenaga-tenaga kerja yang sudah overstay, sudah bertahun-tahun tidak pulang. Umumnya kalau jamaah umroh yang memang
tidak ada dia apa tidak ada masalah keimigrasian, semuanya selalu selalu lancar. Tapi ada baiknya kita harus paham juga ini ketika ada masalah-masalah seperti ini ya. Jadi minimal nanti tulis dari ini, oh dia tahu tugas-tugas intinya seperti apa. Nah, selanjutnya, nah ini ketika sedang transit. Nah ini kalau, nah kali-kali Bapak dan Ibu kalau ada yang transit ya, ambil misalkan ada tawaran, Pak ada penerbangan transit mau nggak? Nah transit ini untuk pengalaman, untuk pengalaman kita ketika apa nanti membawa jamaah, karena kalau yang biasa bawa direct terus dibawa transit, nah bingung nanti. Tapi kalau kita punya pengetahuan transit itu nilainya lebih lebih dari itu leader yang biasa hanya membawa direct. Nah, saat transit apa yang diperhatikan? Nah, ini waktu transitnya. Nah, perhatikan waktu transit ya. Waktu transitnya berapa jam ini? 1 jam atau berapa jam? Nah, kalau 1 jam berarti sudah terbayang, oh ini kalau 1 jam berarti nanti ketika sudah turun dari pesawat ini apa yang berhubungan dengan dokumentasi-dokumentasi foto-foto itu nanti aja terakhir. Nah, sama seperti yang direct, Bapak dan Ibu, ketika transit pun ketika sudah turun dari pesawat, biasakan jamaah dibawa dulu ke toilet. Nah, Bapak dan Ibu kita ini sudah landing di misalkan di Doha ya, di Qatar. Nah, kita ada toilet, kita akan ke toilet dulu ya. Nah, kalau yang jam-jamnya mepet misalkan 1 jam, itu biasanya ada petugas dari maskapai yang menjemput nanti. Bawa seperti billboard ya, ada yang Jakarta, Jakarta, Jeddah, Jeddah, Jeddah. Nah, itu nanti akan dipandu. Nah, nanti kita bilang, ini apa, sure, I want to the toilet with my group ya. Jadi kita akan mau ke toilet dulu ke grup. Nah, air ya, nah, mineral air nih yang udah-udah tuh ada aja jamaah yang bawa air. Nah, karena yang namanya air itu masih masih tidak diperbolehkan kalau membawa benda cairan di apa di pesawat, misalkan air minum sisakan sayang kalau dibuang. Itu sampaikan. Jadi perhatikan waktu transit, nah bawa dulu ke toilet, toilet biasa nanti ke security check ya. Nah di security check nanti jamaah dikumpulkan, lihat informasi gate nih Bapak dan Ibu, kita sekarang lihat layar bersama-sama ya. Oh ini penerbangan selanjutnya ini ada di gate A44. Nah jadi semua harus satu komando. Gate itu jangan misalkan ada jamaah yang sudah biasa berpergian internasional, dia lihat di handphone. Dia di handphone dia nggak mau dengerin tuh leader. Nah, pernah kejadian juga akhirnya dia lihat di handphone, akhirnya dia bisa tersendiri jamaah. Sementara tuh leader dengan jamaah yang nurut, nah dia sesuai dengan gate-nya. Nah, untungnya ya ditelepon aktif via WhatsApp. Nah, akhirnya ya itu tadi artinya harus satu komando ya. Satu komando misalkan informasi gate mengikuti tuh leader. Identifikasi rute tercepat dan termudah dari area kedatangan ke gerbang keberangkatan. Nah, ini nanti identifikasi ini cara termudahnya ya mengikuti nanti lihat rute, lihat papan. A44 kemana nih arahnya, yang ngikutin sesuai dengan papan informasi yang ada di bandara. Prosedur transit di internasional, nah pengecekan boarding pass lanjutan. Nah, umumnya kalau untuk yang maskapai umroh ini boarding passnya sudah tercetak 2 tiket, sudah tercetak dua tiket dari Jakarta. Ya maskapai maskapai umroh ya. Nah, tapi saya pernah transfer ya, transfer ini hanya dapat 1 tiket. Pakai pesawatnya pesawat VIT bawa 10 jamaah. Nah, kok ini tiketnya di Jeddah cuma dapat satu. Nah, oh ini apa? Ini berarti nanti saya cetak tiket lanjutannya nanti di transfer desk. Nah, tapi kalau yang tiket grup umumnya dapat 2 tiket. Jelaskan juga nanti ada proses keamanan imigrasi saat transit. Nah, ada keamanan biasanya di ini apa di security check biasanya Bapak dan Ibu ya. Untuk yang diperiksa di imigrasi saat transit ya. Nah, ini sampaikan juga jangan ambil dokumentasi. Jika waktu transitnya panjang lebih dari 4 jam, nah ya, yang lebih dari 4 jam itu jamaah itu dapat makanan. Saya pernah transit itu sampai 7 jam, ya, dapat 7 jam. Itu bisa ini apa bisa kalau yang dia pesawat home base ya, artinya home base ini misalkan home base itu artinya misalkan contoh pakai pesawat Qatar nih ya, transit 7 jam. Nah, kalau di atas 4 jam itu boleh mendapatkan makanan. Jadi sesuai dengan home base-nya. Home base itu dari asal negaranya.
Nah, jadi dikasih makan, nanti ditukar tiketnya ditunjukkan, nanti dikasih voucher dapat makanan. Tapi kalau yang 4 jam kurang ya nggak dapat makanan. Nah, identifikasi nanti area istirahatnya. Nah, kira-kira jadi kalau misalkan yang transitnya mepet 1 jam, ya mau 2 jam langsung saja. Ketika sudah dari security check, nah jamaah langsung dibawa ke pintu boarding, boarding yang sudah ditentukan. Nanti kalau sudah sampai pintu gate, nah silakan, silakan Bapak dan Ibu kalau mau foto-foto silakan, mau mau yang mau ke beli makanan ke kafe silakan. Nah, karena kita yang penting sudah membawa jamaah ke pintu gate, ke pintu gate penerbangan selanjutnya. Antisipasi dan penanganan kendala transit. Nah, jadi ketika ada keterlambatan, ada pembatalan penerbangan ya. Nah, keterlambatan ini bukan hanya dari maskapainya saja, bisa bisa juga dari kitanya yang terlambat. Ya, kalau maskapai terlambat ya itu kan sudah jelas, berarti nanti maskapai. Tapi kalau jamahnya yang terlambat seperti apa? Nah, ini pernah pernah juga ketika bulan Oktober ya, saya pernah 2023 jadi pakai Etihad. Nah, bawa 45 orang. 45 orang. Nah, pesawat terbang itu jam 6 maghrib. Nah, pergi dari Mekah jam 10. Pergi dari Mekah jam 10. Nah, qadarullah saat itu kena ini apa kena banjir besar di Jeddah. Ada banjir besar, jadi sudah mau masuk Jeddah jam setengah satu itu mau mau bis tuh nggak bisa ini nggak bisa bergerak. Nah, akhirnya ngecek-ngecek di ini di apa di sosmed tuh oh, Jeddah banjir besar. Bisa akhirnya sama sekali tidak bergerak ya, tidak bergerak ya. Akhirnya baru bisa masuk bandara Terminal 1 jam 8 malam. Itu udah ini apa sudah ketinggalan pesawat. Nah, kalau sudah seperti itu seperti apa ya? Artinya tour leader harus harus apa? Sudah punya segera lapor nanti ke travel ini ada kendala di sini nanti travel biar yang memikirkan. Yang penting nanti jamaah seperti apa nih tahapan selanjutnya? Apakah jamaah nanti mau tidur di bandara atau ada hotel tambahan seperti apa? Nah, bagasi tidak transit otomatis. Nah, artinya bagasi ini apa? Nah, umumnya kalau untuk jamaah umroh ya karena yang masih menggunakan penerbangan yang sama, nah biasanya koper akan diturunkan di bandara terakhir di negara tujuan. Jadi misalkan pakai pesawat Malaysia Airlines dari Jakarta mau ke Jeddah transit di Kuala Lumpur. Apakah di Kuala Lumpur diambil atau enggak? Enggak diambil karena masih satu kode penerbangan. Masih interline agreement. Jadi interline agreement itu artinya pesawat yang sama, kode booking yang sama ya, dengan dengan tujuan yang sama. Jika tidak, siapkan prosedur untuk pengambilan bagasi recheck-in kembali. Nah, ini biasanya seperti ini. Misalkan Bapak dan Ibu ya, ada yang pernah pakai pesawat Saudi Airlines. Nah, dia transitnya di mana? Tujuan Madinah, tapi transitnya di Jeddah. Nah, ini kan berarti sudah artinya kan transitnya beda, bukan negara yang sama, tapi negara yang berbeda ya. Kalau kasus seperti ini karena Jeddahnya sudah di Arab Saudi, nah ini kopernya kopernya tuh ini ada dua versi ya. Ada yang harus diambil tapi ada juga yang bisa langsung. Nah, kalau yang harus diambil ya berarti nanti harus ngambil bagasi, harus mengambil di apa harus. Nah, ini harus dipastikan nanti saat di Jakarta ketika check-in. Ini kan transit domestik seperti apa prosesnya? Ya, itu harus dipastikan juga. Nah, bagaimana dengan jamaah yang terpisah atau tersesat? Nah, ketika ada jamaah yang terpisah tersesat, nah buat titik temu darurat di area transit yang mudah diakses. Berikan nomor kontak tim. Nah, pastikan tour leader semua jamaah itu harus kartunya kartu yang aktif, jangan sampai ada yang tidak aktif. Nah, pastikan jamaah ya karena ketika sudah di negara selain Indonesia komunikasi biasanya pakai pakai WhatsApp. Nah, ya. Nah, biasanya kalau untuk operator-operator itu sudah untuk negara-negara transit seperti di Malaysia, di Uni Emirat Arab, kemudian di Qatar, ya. Itu biasanya kartu operator tuh sudah dapat kuota transit, biasanya dapat kuota transit 1 giga. Nah, jadi pastikan TL ya jamaah sudah menyimpan nomor TL.
Jadi ketika di bandara nanti Bapak udah nyimpan nomor saya Pak. Oh belum Pak, simpan Pak nomor saya Pak. Nah itu untuk apa? Untuk keamanan. Nah Pak bagaimana kalau ada yang kasus seperti ini Pak? Jadi dari Makassar ya, dari Makassar mau pakai misalkan mau pakai Garuda, Garudanya tapi dari Jakarta penerbangannya. Nah ini nanti lihat ada dua, apakah add-on atau non add-on. Nah kalau add-on ya berarti itu sudah tidak perlu mengambil bagasi kembali itu nanti udah urusan Garuda. Tapi kalau yang non add-on ya, misalkan kalau yang misalkan tiketnya masing-masing ya, yang tiket masing-masing yang VAT, nah itu harus di ini apa harus diambil sendiri. Tapi bisa juga misalkan kita startnya dari Jakarta ya, masih domestik, berangkatnya dari Makassar. Nah, Pak ini kan Garuda itu ini Pak masih ini kan ground handlingnya kan masih sama. Bisa nggak nanti saya ketika sudah di Jakarta, nah jadi saya tidak perlu mengambil bagasi. Nah, nanti counter check-nya bilang, "Eh, jadi ini pengetahuan juga ya untuk teman-teman semuanya ya kalau ada kasus seperti ini. Nah, karena nanti kan di Jakarta itu kita ini kasusnya memang jamaah ini tidak pakai tiket add-on. Jadi titik kumpulnya Jakarta pergi pakai Garuda. Nah, hanya dari Makassarnya tiket masing-masing. Nah, karena kan nanti akan check-in ulang supaya mempermudah. Nah ini jamaah itu nggak banyak ya cuma 2 orang 3 orang Pak baiknya bagasinya diambil aja Pak karena nanti di sini mau ada profiling lagi kita karena kan nomor nomor apa nomor tiketnya pakai nomor yang berbeda. Antisipasi penanganan ketika kendala transit. Nah, jadi ketika ada yang koper hilang, ini standarnya laporan ke lost and found. Nah, identifikasi lokasi klinik medis di bandara. Nah, ini saya pernah juga di negara transit itu jamaah pingsan, Pak. Jamaah pingsan gimana penanganannya? Ya ketika pingsan nanti langsung laporan ke petugas yang ada di bandara itu nanti artinya ya ini pingsannya tuh ketika mau pulang. Mau pulang pingsan tapi ini gimana nih mau dirawat di sini atau mau pulang? Saya tanya ke keluarganya. "Oh, udah Pak Rudi pulang aja Pak Rudi ini kalau di sini khawatir nanti apa ya biar lebih tenang gitu ya." Ya akhirnya ya cerita bilang ini apa pingin 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 pulang aja. Nah, nanti dicek oleh petugas bandaranya ini berat atau enggak berat ya. Nah, jadi nanti dicek juga nanti di apa untuk kesehatannya. Selanjutnya ini sudah masuk modul kedua ya, modul panduan kedatangan dan akomodasi di Tanah Suci. Nah, jadi saat sudah sampai kedatangan di Mekah Madinah, nah pastikan komunikasi berkelanjutan sebelum kedatangan. Nah, nanti pas sudah di Jakarta ya, sudah mau terbang dari negara manapun, Pak ini saya mau berangkat nih Pak Iman. Pak Iman mau taufik ya? Iya betul Pak Rudi. Pak Iman nih saya take off jam 12 siang. Sampai sana jam 4 sore Pak. Karena waktu Saudi. Nah disampaikan. Ya. Ini nanti saya sebagai tour leader ya Pak ya. Nah nanti tolong Bapak kondisikan juga dengan handling. Saya ini ada 40 jamaah. Ya pastikan bisnya ya minimal ya 40 seat. Jangan sampai nanti ternyata ketika sudah landing dikasihnya high S. Nah, terus dipastikan juga. Jadi konfirmasi. Kemudian penyambutan di bandara atau di terminal. Nah, setelah proses imigrasi selesai, nah, arahkan jamaah ke titik pertemuan. Nah, jadi nanti dikenalkan siapa motifnya siapa, jamaah berkumpul di mana, dicek nanti. Transport akomodasi, nah pastikan semua bagasi aman. Nah, jadi dihitung lagi, misalnya nanti dihitung. Kalau saya biasanya ngitung Bapak dan Ibu ya, ketika di bis itu ketika belum masuk ke saya ngitung pakai apa? Pakai berapa ini kopernya. Karena kalau nggak dihitung ya, kadang kalau berbeda kan nanti repot. Repot nanti seperti apa. Kemudian manfaatkan waktu perjalanan untuk memberikan informasi awal tentang kondisi Mekah dan Madinah, peraturan setempat dan agenda setibanya di hotel. Nah, jadi kalau sudah ini nanti kita sudah bisa bekerja sama nanti dengan Mutawif. Pak Mutawif nanti ini ya tolong berikan sambutan di dalam bis. Nah, kita perjalanannya mau kemana nih? Mau ke Madinah dulu. Nah, tolong Pak Mutawif apa sampaikanlah tentang apa tentang Madinah itu seperti apa ini
Pak Mutawif ini rata-rata yang jamaah yang bersama saya ini 100% belum pernah umroh. Baru pertama kali ke Saudi. Nah, jadi kan kita sampaikan informasi yang sangat detail. Nah, biar Pak Mutawif tahu nanti. Pak Mutawif ini sebagian besar jamaahnya, nah misalkan apa ahli sunnah wal jamaah tidak ada yang keras-keras alirannya. Nah, itu sampaikan juga. Itu contohnya. Baik sahabat Pendabatullah, sekarang sudah jam 9.51, kita coffee break dulu ya. Selanjutnya kita membahas modul yang kedua. Nah, ini modulnya mempelajari panduan kedatangan. Nah, ini sudah membicarakan prosedur check-in. Prosedur check-in di hotel dan distribusi kamar. Artinya distribusi kamar ini membagikan kunci kamar seperti apa sih teknisnya ya. Nah, jadi ketika sudah perjalanan dari mana? Dari airport ya menuju ke hotel. Nah, jadi sebelum tiba di hotel, nah kita memastikan kepada tim check-in yang ada di Madinah atau di Mekah contohnya. Jadi nanti misalkan di jalan ya, misalkan sini tim check-innya tuh Pak Gatot. Assalamualaikum Pak Gatot. Pak, saya ini sudah di Jeddah Pak. Bis akan bergerak menuju ke Madinah. Nah, tolong dikonfirmasi Pak Gatot sesuai dengan yang ada di manifest, kami ada 10 kamar. Gimana Pak? Kuncinya sudah diterima belum Pak? Nah, ini ditanya nanti di WhatsApp, bisa di WhatsApp grup atau ditanya kepada personal. Nah, Pak Rudi belum ini Pak, hotelnya belum belum ini Pak, belum ngasih kunci. Ini masih ada 3 kamar yang jamahnya belum keluar. Oke, Pak Gatot, informasi aja Pak Gatot ya. Nah, sambil berjalan terus dipantau. Pak Gatot bagaimana update-nya Pak Gatot? Kita 50 menit lagi udah mau masuk Madinah nih Pak. Oke Pak Rudi, Alhamdulillah kamar sudah aman nih 10 kamar. Sesuai dengan request, kuatnya ada 5 kamar, triplenya 3 kamar, doublenya ada 2 kamar. Nah hanya ini ada kendala Pak, di dua kamar ini AC-nya ini Pak. AC-nya remote-nya nggak jalan. Tapi kalau pakai remote yang kamar sebelah jalan Pak. Oke Pak Gatot aman kalau itu nanti bisa kondisikan. Nah, tapi ya, kalau Hotel Madinah kan biasanya remote-nya sentral ya Bapak dan Ibu ya, di tembok. Tapi ada juga yang pakai yang remote-nya pakai AC biasa harus pakai remote. Pak Rudi, alhamdulillah Pak sudah teratasi Pak. Air mineral semua di hotel sudah ada 4 botol sesuai kuat 4. Nah, yang seperti detail-detail itu nanti ini ya ditanyakan nanti kepada petugas check-in yang ada di hotel. Pak Gatot, ini mendadak nih Pak, ada satu keluarga di hotelnya ingin upgrade Pak, upgrade di Zam-Zam Tower Pak. Gimana nih Pak Gatot? Menurut informasi dari kantor katanya sudah dipesankan Pak. Nah ini jadi tour leader ini harus siap dengan kondisi-kondisi yang di luar perencanaan Bapak dan Ibu ya. Jadi ada saja nanti ada yang tiba-tiba A jadi B, B jadi C. Nah itu harus sudah siap tour leader. Nah ketika sudah konfirmasi ya kamar. Nah, jadi nanti di bis nanti di ini apa di konfirmasi di bis. Nah, ketika sudah mau sampai ya Bapak dan Ibu, nah nanti diarahkan seperti apa nanti teknis turun dari hotel dari bis menuju ke hotel. Nah, barang-barang nanti disampaikan juga seperti apa teknisnya. Kalau misalkan barang-barangnya diantar sampai ke lantai per kamar ya itu nanti disampaikan juga. Nah, umumnya memang ketika sudah kunci ini dikasihkan kalau sudah sampai bis sudah sampai nanti jamaah pada istirahat dulu di lobi. Kalau memang sudah waktunya jam makan ya berarti nanti dibagikan di restoran. Nah, itu nanti dipanggil nanti sesuai dengan nama-namanya. Kuncinya dikasihkan misalkan. Ya, jadi ada urutan-urutannya ya, urutan-urutannya seperti apa dari tadi mulai kedatangan, arrival, check-in seperti apa. Nah, pastikan jamaah semua mendapatkan kamar. Jangan sampai ada jamaah yang terlewat. Nanti tanya, adakah jamaah yang belum dapat kamar? Ya, alhamdulillah Pak sudah dapat. Pas sudah masuk, ada jamaah sudah masuk kamar. Nah, tiba-tiba di grup WhatsApp laporan.
Pak Iman, Pak Iman. Oh, misalkan Pak Iman tuh leader ini ada namanya tuh jamaahnya Ibu Winda. Ini Pak kamar saya kok listriknya nggak nyala Pak, mati Pak. Nah, Ibu di kamar berapa Bu? Saya di kamar 305 Pak Iman. Nah, Pak Iman datang. Baik Bu, tunggu ya Bu, saya ini Bu lagi di lantai 10. Nah, jadi nah ini yang sudah lazim ya. Kadang jamaah tuh dapat kamar beda-beda lantai Pak. Ada yang di lantai 1, ada yang di lantai 2, ada yang di lantai 3 ya. Kalau tuh leader kan inginnya semuanya dapatnya satu lantai Bapak dan Ibu ya. Ya, tapi kadang ada yang lantainya berbeda. Nah, kalau seperti itu ya berarti harus nunggu. Ya Bu, ditunggu Bu, nanti ada saya nanti ke situ Bu, motifnya lagi ada penugasan yang lain. Nah, ketika dicek, nah, Pak Iman udah tahu ini listrik nyala terus masukin kartu. Tuh, Bu, ini Bu, Ibu lupa masukkan kartu Bu. Nah, ini kartunya masukkan. Nah, nyala. Nah, itu. Pas besoknya, pas habis sholat subuh ya, pas habis sholat subuh, Bu Wina nanya lagi, Pak Iman ini listriknya mati lagi Pak, kenapa Pak? Oh, oh ya Bu, tunggu Bu, saya datang. Nah, datang lagi. Bu, ini Bu, sama kayak seperti malam Bu, jangan lupa Bu, setiap masuk kamar, kartunya masukkan. Nah, udah ya. Nah, pas sore, Pak Iman, saya nggak bisa buka pintu Pak. Ini saya sama anak-anak masih di depan kamar, gimana Pak? Oh iya Bu, ditunggu ya Bu ya. Nah, datang Pak Iman ke kamar. Kenapa nih Bu? Ini apa tadi? Ini saya pas mau sholat lupa Pak kuncinya. Tadi buru-buru suami jalannya nggak mau bareng. Jadi ini Pak biasanya kan suami yang ngambil. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya harus dibantu ya Pak ya. Zaman seperti itu kan. Ya berarti kita kalau misalkan nggak bisa bahasa Arab, bisa tolong nanti ke Pamutawif. Pamutawif tolong ini Pak ambilkan master kunci ke resepsionis nanti dibukakan. Nah ini adalah dinamika ya Pak ya, dinamika jamaah artinya kalau memang ada kendala-kendala teknis ya tadi kan di sesi pertama sudah saya bahas artinya leader ini harus apa harus mau membantu ya kan ini memudahkan penugasan tugas jamaah. Selanjutnya orientasi awal. Nah, orientasi awal apa ini? Orientasi awal ini artinya ketika sudah sampai di mana? Ketika sudah sampai di ini ya, ketika sudah sampai di masjid, nah sudah sampai Madinah di Mekah. Nah, jadi ketika sudah baru sampai ya, sudah baru sampai tiba-tiba ada jamaah yang gini, Pak, ini restoran di ini viral nih Pak. Kita ke sana yuk Pak ya sebelum masuk kamar. Nah, tiba-tiba ada jamaah yang gitu, Pak, pengen ini Pak, ada restoran Turki tuh Pak di depan gerbang Madinah. Nah, tuh leadernya lagi ini, iya Pak, ayo kita ke sana Pak. Nah, tanpa memikirkan jamaah yang lain. Nah, jadi ada SOP ya, ketika aku sudah sampai hotel, jangan dulu kemana-mana fokusnya. Nah, tapi bagaimana kita menginformasikan jam makan di hotel jam berapa. Kalau memang tidak di lobby ya berarti nanti di WhatsApp. Lantai restoran nomor berapa, WiFi-nya apa kalau ada WiFi, sampaikan. Kalau pakai WiFi dari hotel, nah kalau telepon itu nggak akan nyambung, pasti ke blok karena WhatsApp itu diblokir. Kalau menelepon harus pakai jaringan data, pakai kabel, pakai data yang sudah dibeli dari Indonesia. Prosedur keamanan hotel, nah misalkan prosedur keamanan hotel itu Bapak dan Ibu, nah ini sampaikan tuh leader kalau kalau bisa ya harus tahu makanan yang ada di apa di kulkas itu bayar atau enggak kalau ada makanan ya menjaga ketertiban. Nah ini mohon maaf misalkan ada yang suka ngerokok ya, nah itu dikondisikan gimana kalau ada jamaah yang mau ngerokok. Jadi kemudian orientasi Masjidil Haram dan Nabawi, nah nanti tuh leader bersama Mutawif bersama-sama yuk kita nanti istirahat dulu berapa jam di kamar, nah, kemudian kita bareng-bareng nanti menuju ke masjid ya. Nah, jadi nanti jamaah dikasih tahu, ini jalannya ke masjid, kita lewat sini jalannya nih, hafalkan yang di sini. Nah, ya jalannya dihafalkan, akses toiletnya di mana, tempat duduknya seperti di mana, adab-adab di masjid seperti apa disampaikan. Nah, terutama jam waktu sholat ya, Bapak dan Ibu ya. Jam waktu sholat disampaikan juga nanti kepada jamaah. Karena kan kalau sudah diharap jam waktu sholatnya berbeda. Kemudian, nah ini orientasi. Nah ini sudah modul 2 ya. Modul ini kita sudah masuk modul yang ketiga. Nah berarti ada satu modul lagi. Penanganan kasus darurat medis hilang dokumen atau jamaah hilang. Nah ini harus sudah bisa diidentifikasi juga oleh seorang tool leader.
Nah, misalkan ketika mau perjalanan ada jamaah yang pusing, ada yang pingsan, ada yang sesak napas. Nah, jadi ini diidentifikasinya bagaimana ya? Sebelum pergi di ini dulu apa di profiling, dilihat nanti ditanya ini jamaah ada yang tanya ke travel, ada yang kondisi ada yang request khusus atau enggak ya. Jadi minimal kita nanti tahu ketika nanti ada di situasi-situasi darurat. Nah, P3K dasar. Nah, jadi baiknya tadi saya di awal, ya, saya kalau bertugas dia selalu bawa ini, Pak. Selalu bawa betadin. Hanya dua, betadin dan bioplasenton, obat apa salep anti bakar. Nah, kalau kena kepanasan. Akses bantuan medis profesional. Nah, jadi kita harus sudah paham ya. Oh, ini kalau di pesawat itu ya kalau ada yang tiba-tiba sakit, pramugari itu ada yang paham kesehatan, ada yang nggak paham. Nah, minimal ya kita tahu nanti kalau ada yang pusing, misalkan obat-obatannya tolong diminum. Kadang di pramugari pun suka ada yang minta tolong. Ada dokter di sini, ada dokter misalkan ada yang sedang kegawat daruratan, ya. Nah, kemudian kalau nanti ada yang sakit di Madinah, di Mekah seperti apa? Nah, di sana semua jamaah umroh tuh 100% visanya sudah di cover asuransinya Bapak dan Ibu ya. Sudah dapat asuransi jadi tidak perlu bayar rumah sakit. Nah, tapi kalau yang visanya non umroh misalkan ada satu rombongan, ada dua orang pakai visanya visa non umroh, pakai visa turis misalkan. Nah, ini umrohnya bareng bersama-sama. Nah, yang pakai visa non umroh ini visa turis itu yang pernah saya alami ya, yang visa non umroh ini kliniknya berbeda, nggak bisa dibawa ke klinik yang apa, yang biasa dibawa oleh jamaah umroh. Kalau di Madinah tuh kan ada di depan Masjid Nabawi, ada klinik darurat di Mekah, di Masjidil Haram, di Toilet 3 itu ada untuk visa umrah atau visa haji. Nah, saya pernah bawa ada yang pakai visa turis ke situ, visa jarang nggak bisa Bapak dan Ibu. Ya, dibawa kemana? Dibawa ke ya klinik swasta. Nah, ini tuh leader nanti harus paham juga ini. Kalau saya sih berharap ya semua jamaah ini pakai visa umroh, nggak ada visa yang selain pakai visa non umroh. Karena apa? Ya lumayan juga kan kalau harus nganter-nganter ke yang lain, ke tempat yang lain kan jamaah kan jadi yang lain kan jadi terabaikan juga. Nah, ini catatan untuk yang misalkan pemilik travel nanti ada jamaahnya yang pakai visa non umroh, nah itu bisa dijadikan catatan juga. Karena lumayan ngurusnya apa nah, klaim asuransinya saya kurang paham ya, tapi dulu pas mau ke klinik itu kita bayar. Nggak tahu, padahal di zamannya itu bilang, Pak ini saya kan waktu biometrik di Jakarta sudah bayar asuransi, tapi kok di sini harus bayar. Nah, itu harus di garis bawahi. Nah, koordinasi komunikasi. Nah, beritahu travel di Indonesia atau keluarga misalkan ada jamaah yang jamaah yang sakit ya, jamaah yang sakit memang dia perlu dilaporkan atau enggak ke keluarganya ya. Apakah perlu privasi atau tidak, nah itu dilaporkan juga. Nah, yang tak kalah pentingnya dokumentasi catat kronologi kejadian, ya, catat kronologi kejadian jika ada yang memang penting-penting, nah dicatat Bapak dan Ibu ya. Misalkan penanganan yang diberikan, misalkan ada kejadian apa dicatat nanti poin-poin pentingnya seperti apa. Hilang dokumen. Nah, ini tadi hilang dokumen tuh seperti apa? Nah, hilang dokumen tadi ya yang di bandara kan ada misalkan ada jamaah yang hilang, ada yang hilang Ada yang hilang dokumen. Kira-kira penanganannya seperti apa kalau ada yang hilang dokumen? Multi-speaker. Oke, nah, sebentar. Nah, kalau ada yang hilang dokumen, nah pastikan dokumen benar-benar hilang, bukan hanya tersip. Jadi nanti kalau ada yang hilang dokumen, tanyakan kepada jamaah, Pak, coba Pak dicari, misalkan lagi ini saya pernah ada yang di pesawat, pernah ada yang sedang transit, paspornya Pak, ini paspor saya ditahan Pak sama petugas security check Pak. Oh, ada yang seperti itu, ya. Nah, jadi ketika misalkan Pak Rudi saya ini Pak paspornya Pak, nah ditanya dulu, Bapak coba ingat-ingat tadi terakhir paspornya di mana Pak? Ya, paspornya ada di mana. Nah, jadi dipastikan kepada jamaah paspornya itu memang memang ketinggalan atau apa. Oh, sebentar, screennya hilang ya. Oke, udah ya. Nah, jadi dipastikan supaya paspornya tidak tidak apa tidak hilang ya. Dipastikan.
Minta jamaah mencari kembali di semua barang bawaan. Nah, pelaporan diri. Nah, misalkan ada yang memang hilang paspornya. Nah, ini kalau paspornya hilangnya sebelum sudah di Arab Saudi ya, segera nanti membuat surat kehilangan di kepolisian setempat. Nanti koordinasi kepada tim handling, kepada travel, ya dibuatkan surat SPLP. Surat perjalanan laksana paspor. Nah, jika pengurusan dokumen memakan waktu, nah misalkan sudah makan kepulangan, nah maka harus ini juga apa harus bisa dikondisikan. Ini kira-kira seperti apa nih pengkondisiannya. Karena tour leader kan harus pulang sesuai dengan jadwal, mengikuti jamaah yang lain. Tapi kalau ada yang sakit gimana Pak? Misalkan ada yang sakit, tidak dia tidak pulang sesuai jadwal ya, segera segera dilaporkan. Nah, kalau ada yang sakit ya, kalau yang sudah-sudah saya misalkan ada yang harus dirawat ya ditinggal jamaahnya. Nanti siapa Pak yang menemani jamaah? Yang menemani ya tim ini mutawif bisa handling. Nanti urusan tiket pesawat itu biar orang travel nanti yang menguruskan. Ya, jadi tugas leader tuh hanya mendampingi saja, mendampingi jamaah yang lain. Jamaah hilang terpisah atau tersesat. Nah, prosedur pencegahan. Nah, jadi di briefing ya, di briefing juga pentingnya untuk tetap berkelompok. Nah, tentukan titik kumpul yang jelas dan mudah dikenali. Nah, misalkan nanti saat sedang umroh Bapak dan Ibu nanti kalau ada yang kesasar ya, nah kita nanti ketemuannya di sini nih di Hajar Aswad di lampu hijau. Nah, kalau ada yang hilang ya, nah jangan mencari karena kalau mencari nanti nggak akan ketemu-ketemu, mau 1 hari 2 hari juga nggak akan ketemu karena ini Masjidil Haram ini luas ya. Jadi diam aja di sini. Nah, jadi arahkan juga jamaah untuk ya nomor WhatsApp harus selalu hidup. Nah, respon terpisah Bapak dan Ibu nanti kalau misalkan di Madinah nih mau sholat nggak ketemu hotel-hotel. Yang pertama Bapak Ibu tetap tenang ya. Nah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tetap tenang. Nah, jangan panik. Nanti sambil istighfar sambil coba hubungi nomor saya. Nah, jadi harus tetap tenang. Tuh leader pun harus tetap tenang, jangan panik karena nanti tetap ada mutawif nanti yang akan membantu. Kalau di Mekah, periksa area umum seperti area tawaf, sa'i, nah sekitar Raudhah jika terjadi di Masjid Nabawi. Nah, ya. Jadi tetap tenang. Kalau yang lansia seperti apa, Pak? Ini lansia itu biasanya tuh yang di hotel ya. Sudah sampai hotel tapi kok nggak masuk-masuk kamar. Perasaan kuncinya udah dikasih. Nah, ini yang lansia tuh biasanya dia kamarnya di lantai 11 ya, tapi dia keluarnya di lantai 9. Nah, kalau seperti ini dia nggak punya handphone gimana? Misalkan dari daerah, ya nih Mbah nanti kalau Mbah nggak ketemu kamar, diem aja Mbah deket limbah. Ini saya pernah 3 kali seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi lansia ya, dia nggak punya handphone, tapi ke masjid tahu jalannya. Alhamdulillah 3 kali ketemu. Nah, orang tua ini diam-diam di lift, disusur. Titik temu ya, titik temu. Nah, dukungan psikologis jadi ketika sudah ketemu, jangan dimarahin jamaahnya Bapak dan Ibu ya. Mbah kemana aja sih Mbah? Saya nyari-nyari Mbah nih, 2 jam nih Mbah. Yang lain saya jadi dimarahin nih Mbah sama jamaah yang lain. Harusnya Mbah ngikutin ini, ngikutin temannya kamar. Nah, nggak boleh gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ditenangkan jamaah yang berhasil, diberikan pengarahan. Mbah nanti bareng lagi aja Mbah ya Mbah. Sama teman kamarnya Mbah pulangnya nanti bareng-bareng. Iya Pak Rudi saya tuh mau bareng nih sama Pak Iman, tapi Pak Imannya jalannya cepet-cepet Pak. Jadi saya ya terakhir. Nah, jadi ya itu yang namanya seorang tour leader ya. Ada aja yang situasi-situasi yang tidak bisa kita prediksi. Pernah ada jamaah pulang dari sholat Masjidil Haram. Nah ini yang 3 orang ini udah sampai kamar. Pak mana Pak temennya Pak? Nah, masih di belakang Pak Rudi. Nah, saya tahu ini jamaah ini tuh dia punya riwayat hipertensi, punya darah tinggi. Nah, ketika sebelum berangkat saya sudah tanya, Pak bawa obat amlodipin enggak? Iya bawa Pak Rudi. Nah, ini hipertensi itu pasti polanya gitu-gitu lagi yang punya hipertensi. Nah, yang tiganya udah masuk kamar. Nah, saya udah bisa memprediksi ini pasti biasanya kenapa yang punya hipertensi ini ketinggalan karena dia jalannya pelan. Nah, yang 3 ini dia pengen cepat sampai kamar. Padahal ini saudara semuanya, kakak beradik. Ya, kakak beradik sudah pada orang tua semua. Akhirnya, ini kayaknya ada sesuatu nih kok belum nyampe-nyampe jamaahnya biasanya cepat. Saya lihat keluar ternyata ada yang ngebopong. Ngebopong orang ini apa petugas dari Masjidil Haram dibopong.
Jadi sudah sangat kepayahan. Nah, Pak, enggak Pak, kenapa Pak? Iya tadi kata orang Arab itu tadi dia jatuh di sana kata orang Arab. Nah, akhirnya ayo kita bawa ke kamar. Saya minta ini kontak ke teman sekamarnya turun, suruh turun ke lobi nih. Ada apa saudaranya jatuh. Nah, dari situ ya dibawa ke kamar. Nah, akhirnya sudah di situ kayak ngobrol sama jamaah ini. Pak, kenapa? Iya, Pak. Jadi dia cerita akhirnya curhat. Saya tuh Pak kan kalau di sini tuh jalannya pinginnya santai, Pak. Ini kakak-kakak saya tuh semuanya jalannya cepet-cepet. Nah, dia curhat. Oh, ya ini Pak saling saling ngomong. Kira saya ngasih tahu ke kakak-kakaknya, Pak, ini jalannya bareng ya Pak ya dituntun jangan apa jalan sering meninggalkan. Ya akhirnya dibawa ke klinik diobatin ya ya itu ya ada aja situasi-situasi yang jadi ketika ada yang sakit tadi kan hilangnya di Pak semangat ya Pak ya jadi jangan dimarahin yang sakit ini. Atau misalkan ada jamaah yang disabilitas ya, yang disabilitas kita menganggap yang pakai kursi roda ini pasti kita sudah mengeluarkan statement, aduh ada jamaah kursi roda ini akan memperlambat nih, memperlambat umrohnya nanti pasti kita banyak delay ya. Atau ada orang tua, ada misalkan dari 40 jamaah ada 5 lansia, usianya sudah di atas 70. Aduh, ini pasti kita sudah sudah alam bawah sadar kita menilai ini pasti akan ada masalah-masalah. Nah, tapi Bapak dan Ibu ya, atas izin Allah, malah saya ketika bawa jamaah-jamaah seperti itu, proses perjalanan umroh itu selalu lancar, nggak pernah ada masalah. Nah, karena bisa jadi kelancaran kita tuh karena ada orang-orang ini, ada orang-orang yang lemah. Karena ada orang-orang yang lemah, mereka dengan ikhlas berdoa supaya lancar, ya jamaah kita semuanya jadi lancar. Ya, jadi jangan membeda-bedakan jamaah, karena mereka pun sama punya haknya juga. Nah, ini studi kasus nyata dan pemecahan masalah. Nah, nanti para peserta di sini ya, nanti latihan simulasi misalkan simulasi anggap sedang membawa jamaah ya. Nah, kira-kira jangan jangan kita berpikiran prosesi umroh ini pasti lancar semuanya. Nah, anggap kita misalkan ada jamaah yang ketinggalan pesawat, ada yang bagasi hilang, jamaah yang protes fasilitas, kalau konflik antar jamaah melarikan diri. Nah, kira-kira ini dicari kenapa nih penyebabnya? Nah, oh kalau misflag ini misalkan jamaah ketinggalan pesawat, berarti jamaahnya telat ke bandara, ya. Atau pernah juga ini ketika mau pulang, nah pesawatnya menggunakan kode share. Sebutlah saya pakai Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia kode share pakai Qatar. Nah, Garuda Indonesia kode share Qatar. Pas di Madinah nyari Garuda Indonesia kok nggak keluar keluar ininya. Tapi di situ yang ada tuh tulisannya Garuda Indonesia kode share Qatar. Dia tuh leadernya nggak ngeh. Ini pernah kejadian juga. Kira jamaahnya ketinggalan. Nah kan yang namanya kode share ya berarti check-innya ya di situ di Garuda kode share Qatar berarti kode share pakai pesawat Qatar berarti check-innya di Qatar. Bagasi hilang nih kira-kira kenapa nih kalau bagasi hilang? Kalau ada masalahnya kira-kira saya harus seperti apa? Jamaah protes fasilitas. Nah, misalkan fasilitas. Nah, ini contoh ya. Ada jamaah ini double ibu dan anak ya, perempuan. Nah, dia komplain, Pak Rudi. Nah, Pak, ini saya kan kamarnya double. Tapi kok ini di kamar saya ini saya ada dua kamar, Pak. Ada dua kamar. Yang satu dua kasur, kamar yang satu tiga kasur. Saya pinginnya ketika masuk itu udah langsung dua kasur, Pak. Ya karena sudah terbiasa ya kalau TL yang sudah berpengalaman ya. Oke Bu, saya coba cek dulu ya Bu ya. Saya coba ke jam yang lain dan saya cek ada suami istri itu ada dua pasang ya sama. Saya cek Pak boleh saya ini Pak saya fotokan, saya videokan. Kira saya lapor ke jam yang komplain ini Bu. Ini ternyata sama Bu doublenya Bu. Yang kita dapatnya yang double itu di sudut Bu karena yang lainnya penuh. Nah kira jamahnya paham. Ya. Tapi kalau sudah protes seperti ini, Pak Rudi, saya ketika mau kontrak, ketika sudah mau pembayaran, saya view-nya ini Pak, view Ka'bah. Tapi kok di sini saya dikasihnya ini view-nya view tembok. Nah, kalau itu kan sudah beda lagi Bapak dan Ibu ya.
Jadi dia ketika sudah mau daftar, ketika akadnya view-nya view Ka'bah. Nah, tapi ketika di Haram ya, ketika di Haram, ketika sudah di Mekah, view-nya view tembok. Nah, ini biasanya bukan biasanya ya. Pasti komplainnya berat yang gini. Nah, kalau udah ada apa udah ada rumusnya. Kira di apa di akhirnya terus nanya terus Pak ini gimana Pak kamarnya Pak? Iya, iya saya ya hanya bisa ini ya Bu saya nanti nunggu ini ya nunggu. Karena kan tour leader tuh kalau udah gini-gini udah beda Pak. Udah itu kan udah urusan dari ini apa urusan dari travel yang lebih paham. Ya, akhirnya kan hubungannya menjadi tidak enak, menjadi tidak enak ya. Bagaimana kalau sudah seperti ini harus dibuat cair. Karena kan tour leader itu hanya eksekusi tugas aja Pak. Ya, eksekusi tugas. Nah, akhirnya yang ngerembet ke yang lain jamaah ini. Luar itinerary harus disampaikan juga ke jamaah yang lain agar nanti tidak jamaah yang lain menjadi Nah, ini terusnya manajemen jamaah. Nah, edukasi jamaah untuk barang bawaan tidak menerima pandang. Ini sangat dan ibu ya. Ini saya pernah ada jamaah juga. Nah, dia tuh apa selalu Pak Rudi, saya ini Pak beli abaya nih Pak di Jam-Jam Tower harganya berapa Bu? 3 juta, saya beli 4 nih Pak. Mau ini Pak, mau just tip, mau saya jual Pak 5 juta. Nah, ketika sudah apa? Sudah pulang ya, sudah pulang ternyata bagasinya tertahan di Jeddah, ketinggalan. Oh, saya lihat Yamahnya tuh ini apa pucat. Bu kan sudah saya kasih tahu Bu, kita itu kalau lagi safar, nah harus nggak boleh di apa, harus ringan Bu, harus ringan tangan. Safar itu kan orang sedang berpergian jauh. Safaru azab, orang safar itu kan dekat dengan azab. Jadi kita jangan apa, nggak boleh kita tuh sebetulnya dititipi misalkan bawa oleh-oleh atau apa. Karena kita tuh kan sedang safar Bu. Harusnya ya kita ya safar itu dalam keadaan ringan, jangan apa, jangan bawa-bawa beban. Ya. Nah itu saya selalu sampaikan kepada jamaah, misalkan ada yang titip, saya selalu briefing. Nah, apa itu fikih safar seperti apa? Fikihnya pelajari juga. Ya, keamanan fisik. Nah, pilih rute aman, misalkan perjalanan lewat mana nih? Misalkan kalau mau ke masjid ya, jangan muter ke masjid. Misalkan mau muter dulu kemana jalannya. Nah, ingatkan jamaah selalu mengunci kamar, tidak membuka pintu orang untuk orang yang tidak dikenal. Nah, jelaskan aturan-aturan larangan di tanah suci yang berkaitan dengan keamanan. Nah, ini aturan ya. Protokol darurat umum. Nah, ini misalkan ada jalur darurat di hotel, misalkan Bapak dan Ibu ada lift mati, tetap tenang ya. Misalkan ada mau turun liftnya nggak jalan ya pakai tangga kasih tahu. Nah ini kalau kebakaran, nah ini kebakaran ini di luar ya. Ini memang sudah udah lebih lebih advance kalau ini kebakaran. Nomor darurat lokal memang jamaah agak nggak paham yang gini-gini. Tapi minimal TL ini harus paham ya. Ada nomor darurat polisi, pemadam kebakaran. Perlantu leader dalam menjaga ketertiban, menenangkan jamaah yang panik. Nah, jadi jangan sampai ada yang konflik. Tekankan pentingnya menjaga kesatuan rombongan ya supaya agar selalu kompak. Modul yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, ini memahami beragam berat first time traveler, orang yang baru pertama apa orang yang baru pertama kali pergi. Jamaah umroh ini adalah jamaah umroh first time traveler. Kebutuhan khusus jamaah, ada yang apa? Ada yang lansia, itu. Ada yang anak-anak, disabilitas, medis khusus, hamil atau menyusui. Kemudian teknik komunikasi persuasif. Nah, intinya menjaga kenyamanan jamaah. Nah, komunikasi empatik. Nah, ini tadi lebih kepada di modul pertama ya. Artinya kita ini bagaimana memiliki sikap yang baik terhadap jamaah. Nah, ini sudah dibahas di modul pertama. Nah, pra keberangkatan. Nah, ini lebih kepada kebersamaan ya, berikan rasa aman, semuanya teratur. Nah, jadi leader tuh harus terlihat sebagai positif thinking. Nah, ini ya Bapak. Kemudian selama ibadah tawaf sa'i, nah ingatkan jamaah jangan terlalu lelah. Misalkan kita belum program umroh ya. Nah, jamaah ya kalau sudah lelah, sudah capek istirahat, jangan dipaksakan untuk melaksanakan misalkan ada mungkin 5 waktu karena sedang sakit nih, jangan dipaksakan.
karena program intinya belum berjalan. Jadi to leader ini memiliki beberapa peran ya, perannya itu sebagai harus bisa mendengarkan keluh kesah jamaah, memberikan nasihat kepada jamaah, arahkan jamaah ke pembimbing ibadah mutawif jika ada pertanyaan yang terlalu kita tidak bisa kita jawab, dorong jamaah untuk saling menguatkan. Itu Bapak dan Ibu materi seputar to leader umroh ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan, boleh ditulis kolom chat, boleh mau tanya langsung boleh silakan. Pak, grup WhatsApp-nya ada nanti Pak Andi. Grup WhatsApp ada. Paspor sekarang minimal 3 suku kata, 2 suku kata masih boleh. Nah, kalau saran saya misalkan ada yang jauh-jauh hari 1 suku kata, lebih baik minimal 2 suku kata. Karena ada beberapa maskapai ya, maskapai itu supaya lebih mudah penerbangan internasional itu minimal dua suku kata. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau TL apakah wajib terikat dengan satu travel? Nah, ini nanti tergantung travelnya, Pak. Kalau yang TL-nya profesional berarti dia digaji ya bulanan. Nah, itu kan nggak bisa. Tapi kalau yang freelance, kalau freelance ya nanti lebih kepada adab ya, adab kita kepada travel kan di kan kita nanti kita kan tahu oh ini misalkan kita nanti tanya saya ini TL profesional nih boleh nggak saya di sini oh Pak Rudi di saya aja Pak Rudi ya ini Pak Rudi nanti tiap bulan dapat keberangkatan jadi dikomunikasikan Pak jadi nah apakah kapan jam to leader bisa beristirahat nah kalau di Mekah Madinah tuh kan banyaknya istirahat Pak Mekah Madinah ya. Karena kan artinya kan istirahat ini kalau sudah jamaah mandiri ya sudah kita lepas. Jadi tel ini hanya mengkontrol saja, mengkontrol proses proses ibadah ya, proses ibadah. Ibadah apa? Hanya awal-awal seperti tadi penyampaian ketika mau baru orientasi ya TL baiknya mendampingi. Dan ketika misalkan Bapak dan Ibu ini jam sholat jam segini, nah kalau misalkan zamannya udah, tapi kalau belum mandiri ya kan ada beberapa jamaah yang belum mandiri ya kita sampaikan saya nanti kumpul di lobi nih yang mau bareng saya tunggu di sini. 5 menit nggak ada ya udah ditinggal. Ya itu nggak susah kok kalau misalkan programnya 9 hari ya 4 hari ya kita standby di lobi itu lebih baik lagi. Jadi artinya kita memfasilitasi orang-orang yang memang nggak apa ingin pergi bareng. Tapi biasanya ya kalau 2 hari jamaah itu inginnya mandiri perginya. Cara supaya kita dapat dipakai oleh travel. Nah, ini ada trik, ada ininya Pak, ada caranya. Nanti saya sharing Pak di penutupan Pak. Misalkan di sini ada kawan-kawan yang ingin bisa apa, ingin umroh tapi dengan wasilah memantaskan diri. Saya nanti bagi tipsnya. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, to leader dan mutawif itu lebih tinggi mana posisinya? Kira-kira dari tadi materi yang saya sampaikan, kira-kira lebih tinggi mutawif atau lebih tinggi to leader posisinya? Boleh nggak? Boleh tulis di kolom chat lebih lebih tinggi mutawif atau lebih tinggi to leader posisi jabatan. Iya, ya. Jadi lebih tinggi to leader Bapak dan Ibu ya. Nah, ya. Tadi kan tel tuh dari awal ya dari bandara, dokumen dan lain-lain, Masya Allah. Nah, jadi kalau ada misalkan yang masih bicara yang bilang mutawif tuh penanggung jawab, ya TL tetap penanggung jawab, ya. Nah, hanya memang saya suka melihat. Jadi karena TL-nya ini masih awam, ya pas ketika sudah di Saudi semuanya dipegang kendali oleh mutawif. Misalkan tentang dam, tiba-tiba mutawif, Bapak dan Ibu, ini dam seperti ini ketentuannya. Bapak dan Ibu, kita nanti jam ini saya ada program nih, mutawifnya mau ngomongkan di grup siapa yang mau ikut ke ini, mau ikut makan nasi mandi di Madinah yang enak, nanti kumpul di sini bayar segini. Nah, seharusnya hal-hal ini tidak terjadi. Nah, jadi ya harus briefing. Jadi ketika sudah di Indonesia itu sudah paham apa, sudah paham rundown itinerary ini seperti apa. Oh, saya tuh sebagai jenderal, saya sebagai kapten. Berarti nanti di sana saya ini kegiatannya itinerary seperti apa.
Jadi ketika nanti sudah ketemu Mutawif, nanti di bis langsung briefing, Pak Mutawif tugasnya ini ya, nanti tolong informasikan di bis kita sudah datang. Pak Mutawif nanti di Madinah ya, tolong Pak Mutawif saya nanti mau ada kajian suruk tiap pagi. Pak Mutawif tolong ngisi kajian ya. Nah, buat Pak Mutawif tolong kalau ada informasi-informasi yang strategis, misalkan ada yang keputusan-keputusan, tolong komunikasi dulu dengan saya ya. Nah, jadi nanti dapat ini apa? Dapat dapat sesuai dengan arahan dari Pak Mutawif, dari tour leader, mohon maaf. Ketika sudah di bis, baik itu dari bandara ke hotel city tour, apa yang harus dilakukan TL dan untuk pengarahan? Nah, ini kan ini sudah teknis. Nah, ini bisa nanti. Ini kan berarti kalau ketika sudah di bis itu kan itinerary ya, program dari travel itu kan penanggung jawabnya tetap TL. Nanti kondisikan siapa nanti yang akan berperan untuk menceritakan tentang ziarah, berperan nanti mengkondisikan spirit itu kan tugas mutawif. Nah, tapi tetap yang ngebriefingnya dari TL ya. TL nanti yang memberikan instruksi komando. Kalau belum pernah sepangkat jadi TL, kira-kira kalau pernah disuruh jadi freelance jadi TL sebuah travel, apakah kita, nah kalau belum pernah sama sekali jadi TL, kira-kira kalau pertama kali disuruh jadi freelance, jadi TL di sebuah travel, apakah kita mampu atau tidak? Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Jadi memang kalau lebih lebih bagus lagi kita sudah pernah umroh ya, sudah umroh kan ada bayangan, oh di bandara seperti ini kondisinya. Ya tapi yang sudah pernah umroh pun ya ketika jadi TL ada ini ada rasa gugup, ada rasa canggung deg-degan. Nah kalau misalkan posisi seperti ini Bapak dan Ibu ada kesempatan ditawarin jadi TL, ambil saja Bu. Di Pak Andi ya ini diambil aja Pak. Nah nanti sambil sebelum keberangkatan nanti sambil tanya-tanya ke TL yang sudah pengalaman. Nah, kan di sini di kelas ini dapat pendampingan ya, dapat dampingan personal. Misalkan Bapak dan Ibu di sini ada yang mau bertugas. Nah, nanti boleh kontak ke nomor Mas Angga itu. Nanti saya langsung yang jawab. Jadi kalau sudah ada yang nanya TL, Pak Angga nanti Pak ini ada yang nanya TL itu saya langsung nanti yang menjawab. Kemarin tuh kayak ada dia baru pertama kali umroh jadi TL. Nah, dia konsultasi saya pandu langsung. Ini gini-gini langkah-langkahnya. Nah, bahkan ada yang sudah pernah jadi TL pun sama ada yang namanya TL itu kan terus belajar ya Pak ya. Tidak ada yang namanya istilah tour leader senior, nggak ada. Semua itu sama-sama belajar karena regulasi di Arab tuh pagi tahu, sore bisa jadi tempe keputusannya. Pagi tempe, sore bisa jadi tahu. Jadi keputusannya cepat berubah-ubah. Contoh seperti di bandara. Nah, biasanya di bandara kan kalau grup itu koper boleh dibawa oleh handling. Nah, tiba-tiba jamaah bawa koper masing-masing. Nah, itu kan eh, peraturannya yang cepat-cepat yang cepat-cepat berubah. Jadi ya nanti banyak tanya ke teman-teman yang sudah pengalaman. Ya betul banyak berkoordinasi. Pak Iman, iya Pak. SOP internasional ini tadi sudah dibahas di SOP ya Pak ya, yang tadi model itu sudah masuknya SOP. Nah, sertifikat nanti maksimal 6 hari sesudah pelatihan ini Pak, nanti dikirim sertifikatnya. Nah, kalau Bapak ngambil di BNSP Pak, Bapak mau ngambil sertifikasi di BNSP itu jadinya 1 bulan Pak. 1 bulan. Tapi di sini nanti maksimal satu minggu sudah jadi apa nanti dikirim via PDF. Bagaimana ketentuan hari jam kerja mutawif? Nah, kalau mutawif, nah ini teman-teman mutawif banyak yang bilang malah ingin jadi TL Pak, yang teman-teman senior ya karena bisa berkumpul sama keluarga. Nah kalau motif itu kan Masya Allah luar biasa ya meninggalkan keluarga di Indonesia. Nah kalau memang ada jalannya di TL pilih jadi TL aja Pak. Tapi kalau mutawif kan meninggalkan keluarga ya itu lebih kepada lagi pertimbangannya. Ya kalau saya ya lebih pilih jadi TL Pak kalau daripada jadi mutawif ya. Nah tapi tadi ini ada yang tanya Pak bisa nggak TL sekaligus jadi mutawif nih tadi ada yang tanya. Nah jawabannya ketika tanya bisa ya bisa, sangat bisa, sangat bisa. Nah hanya ya yang pertama ya TL ini ya artinya dia sudah paham, sudah beberapa kali membawa jamaah. Nah, di sana sudah tahu. Nah, apa gimana nanti kalau ngubungi supir bisnya? Kan misalkan dia supirnya orang ini orang Arab atau orang Mesir. Nah, itu nanti bisa minta tolong ke tim handling, minta tolong kontakkan.
Misalkan bis nih tolong janjian di sini. Tapi kalau umumnya kalau sudah bawa 20 ke atas, saran saya jangan sendirian Bapak dan Ibu ya, harus ada mutawif. Nah, karena kerjanya itu luar biasa TL tuh. Ya, misalkan ada yang apa bawa koper ya, bawa koper, bawa kursi roda. Nah, ini ya tipsnya perlakukan semua jamaah dengan yang sama. Jadi misalkan duh saya lihat ini jamaah kasihan nih kopernya berat. Nah, ya itu sudah sesuai dengan artinya jangan kita ambil job desk yang bukan pekerjaan kita. Dia ya koper dia. Jangan dibawa oleh kita. Misalkan ada kursi roda, ada saudaranya ya ada saudaranya yang ngedorong. Karena semua jamaah itu kan nilainya sama Bapak dan Ibu. Nah, dari sinilah kita nanti bisa ini apa bisa menentukan job tugas kita tuh oh ini sesuai dengan tugasnya memang seperti ini TL ya. Sehingga nanti tidak mengabaikan tugas-tugas yang lain. Bisa dapat kalau butuh pendampingan kalau ada pertambahan sertifikat. Kalau BNSP ini nanti ujian ya. Pak Andi, Bu Anita ini nanti ujian. Berarti ujian nanti dari ini apa dari BNSP itu teknisnya ujian. Nah, hanya ujian ini nanti materi-materinya ini yang seperti tadi saya sampaikan. Ini materi-materi yang ini disampaikan nanti ada keluar. Tadi misalkan seperti coba tour leader, misalkan Anda sebagai peserta tolong simulasikan bagaimana ketika di bandara apa saja sih informasi-informasi yang harus disampaikan kepada jamaah. Atau tolong simulasikan Anda sedang di bandara transit, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang tour leader? Pak Sam, handling itu seperti apa? Handling itu seperti ini Pak. Handling itu dia adalah orang yang membantu tugas teknis. Ini lebih kepada di bandara ya. Di bandara, misalkan di bandara di Jakarta atau di Jeddah. Nah, kalau di Jakarta handling itu biasanya lebih kepada orang yang membantukan misalkan koper jamaah nanti diantar ke check-in mengambil tiket pesawat. Nanti bantu check-in juga tiket pesawat. Kemudian kalau di Saudi Arabia nah handling ini, nah ada handling ada mutawif nanti dibedakan. Kalau mutawif itu selama 24 jam nanti bareng bersama dengan tour leader bersama jamaah. Tapi kalau handling ini dia yang apa yang membantu membantu orangnya di belakang travel. Dia nanti menghubungi bis yang ada di Arab Saudi. Dia tinggalnya ya di ini di Arab Saudi. Nah, ada yang tinggal di Jeddah, ada yang tinggal di Mekah. Nanti kontak ke muasasah mana nih nomor supir bisnya siapa. Kemudian nanti dia mengatur hotel nih check-innya jam berapa, siapa nanti tim check-innya. Jadi handling itu orang-orang yang apa penunjang tugas dari sebuah perjalanan. Bisa difasilitasi sertifikasi. Nah, nanti kalau Bapak mau sertifikasi, nanti boleh Pak gabung di grup WhatsApp. Nanti dikirim oleh Angga ya, ada grup alumni yang mau ikut gabung grup WhatsApp ya. Nanti yang mau bergabung silakan masuk di situ nanti ada informasi-informasi bila teman-teman ada yang mau ngambil sertifikasi. Pak, memang wajib Pak sertifikasi. Nah, dulu saya pertama kali jadi TL belum punya sertifikasi Pak, ya belum punya sertifikasi. Tapi teman-teman juga banyak kok yang belum punya sertifikasi jadi TL ya jalan-jalan aja. Nah jadi sertifikasi ini hanya sebagai penunjang saja bagi teman-teman bahwasanya artinya teman-teman ini sudah punya SIM, ya. Kalau naik motor kan boleh nggak naik motor nggak punya SIM ya boleh-boleh aja. Naik mobil boleh nggak punya SIM ya boleh-boleh aja. Hanya kan ketika ada razia polisi ada kena tilang. Nah tapi kalau kalau tour leader ini masih belum ada ya kita masih disebut beruntung ya di Indonesia ini kan jadi TL harus punya sertifikasi enggak. Jadi itu hanya sampai sejauh ini saya memandang hanya sebagai penunjang. Penunjang artinya kita sudah punya SIM, sudah punya SIM-nya kita sudah belajar tata urutan-urutannya seperti apa yang sesuai dengan apa aturan negara seperti apa. Nah, seperti itu. Tips agar jamaah tidak kena tipu orang usil di tanah suci. Nah, ini ada yang ini ya, ada yang membahasakan lihat mohon maaf sekali pedagang-pedagang di Madinah Mekah itu sering mengeluarkan bahasa-bahasa verbal tapi itu secara tidak langsung bahasa verbal ini melecehkan. Mohon maaf misalkan Syahrini atau misalkan Kris Dayanti sini belanja. Nah, itu kan sebetulnya ucapan-ucapan yang apa kalau saya anggap itu mohon maaf sekali seperti melecehkan jamaah. Nah, apa supaya kita tidak seperti itu ya? Nah, saya sampaikan kepada jamaah Bapak dan Ibu, nanti kalau di toko misalkan sedang lewat ada orang yang
nanya seperti itu, Krisdayanti, kalau Bapak Ibu tidak berkenan diabaikan saja, nggak perlu dibalas, nggak perlu kitanya. Karena kan orang Indonesia itu sangat murah senyum Pak ya, murah senyum mau belanja diajak bercanda kitanya ikut bercanda. Jadi sehingga mereka seperti itu. Tapi kalau kalau misalkan Bapak dan Ibu memang tidak senang ya dengan seperti itu, sampaikan nanti ketika saat briefing atau saat manasik. Nah, ini supaya kita dihormati ya, nggak apa jangan jangan misalkan mereka ini ya cukup bicara secukupnya ya, bicara secukupnya, nggak perlu banyak ketawa ketiwi. Nah, misalkan yang ngerokok ya, yang ngerokok. Nah, ini kan tadi ada yang nanya gimana. Nah, tapi kalau orang usil ini, kalau ini biasanya orang usil tuh saya belum pernah nemu ya. Makanya biasanya ya saya tuh nganggap, saya batas kadarnya tuh ketika ada yang berdagang ngajak ngomong sehari ini tuh sudah apa batas tolerir nanti tiap orang beda-beda Pak orang usil tuh. Nah, oh ya ini juga misalkan ketika nanti yang mau menawarkan mencium hajar aswad itu sampaikan juga. Ya, nah jadi kalau misalkan ada minjem hajar aswan, nah itu hati-hati ya Bapak dan Ibu jangan karena itu nanti kena kena bayaran. Atau kemarin sempat viral juga yang mau foto di Jabal Rohmah, nah bayar sampai 100 real. Nah itu kita harus paham. Silakan Bapak dan Ibu ada yang mau ditanya kembali, ada yang mau didiskusikan. Ini mic-nya sudah saya hidupkan, silakan kalau ada yang mau hidupkan mic silakan. Tidak ada. Assalamualaikum Bolehkah? warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oh, Rudy. ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Rudy, Ya dengan Pak silakan Gatot, Pak. Pak, di Pak Sidoarjo. Gotot dari Ya, mana Pak? tadi pertanyaan yang dari Sidoarjo, Pak Rudy. Oh, silakan Pak. Nggih, Sidoarjo, monggo Pak. Jawa Timur. Ya, silakan. Iya. Ah, gini, Pak, untuk handling itu yang bertanggung jawab siapa ya, Pak? Itu satu. Iya, Sedangkan kalau mungkin kalau kita posisi di keberangkatan dari dalam negeri, misalnya dari Jakarta, otomatis kita masih didampingi oleh travel ya, TL-nya masih didampingi uh, masih didampingi sama TL, sama sama travelnya, TL juga uh, yang apa yang disampaikan tadi materi yang pertama. Sedang handlingnya kayaknya sudah tersedia dari travel ya. Tapi kalau di mana di tempat tujuan atau mau di Jeddah ataupun Madinah itu handling itu sudah siap. Dia taunya kita dari mana Pak? Apakah handling itu sudah dihubungi oleh travel atau bagaimana Pak? Yang jelas kan kalau kita sebagai TL otomatis sudah punya nomor nomor HP-nya Mutawif ya Pak, kalau Mutawif. Tapi kalau untuk travel itu untuk handlingnya itu apakah kita juga sudah diberikan sama travel Pak? Nomor yang bisa dihubungi untuk handling di iya, tujuan. Itu saja. iya. Itu saja Pak. Terima kasih. Siap, siap Pak Gatot, siap. Nah, jadi kalau handling sama di Saudi itu sama Pak seperti Jakarta. Nah, travel sudah menentukan. Sudah menentukan nih Pak Rudi nanti di sana ada handling. Nah, ini penanggung jawabnya misalkan namanya tuh saya tuh ada yang kenal tuh namanya Pak Amin orang Madura itu totalitas kalau kerja Pak Amin tuh. Pak Amin. Nah, jadi nanti sebelum berangkat nanti bisa dibikinkin grup WhatsApp, Pak. Ada grup WhatsApp, di grup WhatsApp itu sebelum keberangkatannya ada Pak Amin. Nah, ini misalkan motifnya Pak Iman. Saya nanti dibikin di grup di WhatsApp itu Pak bertiga. Tapi kadang juga ada orang travelnya masuk ke grup WhatsApp itu. Nah, jadi handling ini nanti tugasnya apa ya? Ketika sudah di bandara dia nanti dia fokusnya kepada penunjang. Misalkan dia nanti konfirmasi bis. Nah, dia memastikan bis itu sudah sampai di bandara. Jadi sebelum, Itu nah ya Pak. bis itu kan kalau masuk ke bandara tuh kan ada jam-jamnya ya Pak ya kan nggak bisa bis itu langsung masuk parkir lama nggak bisa ya. Itu nanti orang handling, ini pesawat datang nih jam jam 5 pagi. Nah itu bis 1 jam udah boleh masuk Oh gitu. parkir. Nah jadi nanti bukan TL Pak, bukan TL, bukan Mutawif yang menghubungi, tapi tim handling, orang handling. Di Nanti itu handling ya. biasanya 1 orang. Dia Oke. nanti ngecek, oh ini udah sesuai nih, dia biasanya travel tuh dapat nasi box itu nanti orang handling juga. Nah, kita lagi jalan nih mau ke Madinah. Nah, nanti handling ini yang dia penanggung jawab, dia nanti kontak ke timnya yang ada di Madinah. Itu namanya biasanya namanya tim check-in.
Nah, dia nanti handling. Jadi kita nanti koordinasinya dengan handling. Misalkan di sini handlingnya Pak Ahmad Fahmi. Pak Ahmad Fahmi siapa nih tim yang di sana yang penanggung jawab Hotel di Madinah yang nanti ngambil kartu? Ada ini namanya Pak Abu Faiz. Nah, Pak gimana Pak? Pak Abu Faiz nanti tolong masukkan ke grup juga. Gimana Pak Abu Faiz? Kamar sudah aman, aman Pak Rudi. Nah, jadi sudah ada Pak. Tapi ini penanggung Oh jawabnya nanti gitu. satu orang. Satu Misalkan orang namanya tim Pak handlingnya, Amin. Pak. Ya. Dia apa masalah hotel, masalah bis. Kalau ada jamaah yang meninggal, nanti Pak Amin juga yang ngurus. Ngurus-ngurus nanti kontak ke muasasahnya, ke rumah. Pokoknya semuanya sampai ini nanti handling yang ngurus. Bukan bukan motoripnya, tapi Pak dari Bukan Pak, handlingnya ya Pak handling, ya. handling nanti penanggung jawab dia. Handlingnya langsung ya. Handling. Oh Nah, gitu. Ini kalau hmm, saya punya silakan Pak. bayangan begini, Pak. Seandainya saya punya bayangan seandainya begini. Hmm, Saya kebetulan misalnya ada keluarga nih, ada 7 orang misalnya nih. Kita kan nggak punya VIC di sana nih. iya. Misalnya kita ingin bawa karena kita mungkin ya sudah punya pengalaman lah ya. Hmm. Ah, kita bisa bisa ngubungi di sana itu kan dari tim handlingnya atau Ada Pak, dari saya ada beberapa yang bisa ini ya Pak ya, kenal. karena ada beberapa Iya, teman juga yang ingin umroh apa umroh privat ya. Pak, saya iya. pingin dijemput nih Pak. Di sini bisa nggak Pak? Nanti ada motoy bisa nggak? Bisa nanti ada Pak. Oh gitu. Bisa, Ya, terima bisa kasih Pak. dikoordinasikan. Atau Iya. mungkin paket LA yang kata-katanya teman-teman di sana itu juga bisa dihubungi sama Pak Rudi ya Pak ya? Oh, saya sebetulnya di sini nggak bukan orang travel ya Pak ya, tuli dan Iya, profesional. Tapi kalau Bapak iya, nanya iya. gitu, saya nanti bisa rekomendasikan Pak. Oh Ada gitu. beberapa teman-teman travel yang tentunya sudah berizin ya Pak ya. Nah, saya kenapa selalu Iya. mengarahkan ke teman-teman travel ketika nanti ada masalah kan travel tuh udah jelas Pak. Dia sudah ada izin, tapi kalau itu tadi Pak banyak kasus penipuan-penipuan online Pak. Kita beli ke orang yang Betul, belum betul. kenal ya, belum Iya. kenal, nggak punya izin. Nah, jadi kalau kawan-kawan nih mau umroh privat atau apa, saya sarankan ke travel yang sudah berizin Pak, supaya lebih aman Siap, ya. siap, Nanti siap Pak kalau Rudi. ada Terima kasih masalah-masalah kan bisa atas diaduk. Iya, siap infonya. Pak. Dan Ya. saya berharap untuk dimasukkan dalam grup nih. Bisa Ada Pak, bisa nanti kontak sama dimasukkan Pak Pak. Rudi nanti. Siap. Ya, sekalian mau nanya gini, untuk yang BNSP itu kira-kira kalau kita setelah ikut eh, apa Zoom ini, pelatihan ini, apakah kita bisa lanjut untuk ke tingkat yang lebih bersertifikat? Nanti di akhir Walaupun di sesi sini ya Pak ya, ada saya sertifikatnya, Pak. sampaikan ya Pak ya. Di akhir sesi nanti Ya, saya sampaikan siap, siap, untuk Pak. yang Oke, matur BNSP nuwun. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. siap. Pak Andi, bolehkah jamaah bawa rokok ke tanah suci? Nah, ini antara boleh nggak boleh ya. Saya pernah juga dititipin oleh apa? Oleh pemilik travel. Nah, saya baru tahunya pas sudah sampai ini, pas sudah sampai apa? Pas sudah sampai Mekah bongkar kamar. Nah, jadi ternyata dia bawa rokoknya 35 slop. Modal modal 10 juta pulang jadi 25 juta. Karena kan rokok tuh di Arab tuh barang-barang mahal ya Pak ya. Nah, tapi baiknya TL ketika ada barang titipan apapun ditanyakan terlebih dahulu ya kepada yang memberikan tugas kepada kita. Pak, ini mohon maaf ada barang titipan atau enggak? Nah, ya biar kita tahu karena ya kalau udah kena razia ya itu kan udah kita otomatis kan harus memikul tugas tanggung jawab ternyata TL-nya nanti yang kena tangkap. Kalau sekarang kan masih belum belum kena tangkap, tapi ternyata kalau masuknya delik penyelundupan di Jeddah ya atau di Madinah itu kan bisa kena masalah. Ya, tapi selama ini masih aman-aman aja ya kalau yang bawa rokok. Cuman rokoknya biasanya dipecah-pecah di kopernya, nggak di satu koper. Biasanya gaji kompensasi TL travel ini berapa ya? Nah, ini beda-beda Bapak dan Ibu ya. Beda-beda, ada yang ini yang 5 juta ada. Tapi ada juga saya punya kawan dia kalau secara ekonomi itu udah ini ya udah mapan. Dia jadi TL saya nanya berapa? Saya mah ini Pak Rudi nggak mengharap gaji, saya mah ya ini apa senang jadi TL. Saya secara ekonomi udah cukup. Cuman saya senang. Senang apa? Senang ya yang pertama saya ibadah, yang kedua saya umrohnya gratis, yang ketiga saya dampingi dampingi jamaah juga saya udah seneng. Jadi tiap orang tuh punya kadar yang berbeda-beda ya. Tapi kalau ada yang memang dia untuk profesional ya, untuk profesional itu beda-beda Pak. Ada yang dikasih 3 juta nerimo monggo penting dia bisa ibadah. Tapi ada juga yang sudah masang tarif, ada apa yang masang tarif juga ada. Berapa nih red cardnya berapa? Nah, kalau saya dulu macam-macam Pak. Saya pernah ya bahkan nanti saya cerita Pak di akhir gimana saya awalnya seperti apa Pak jadi TL Pak. Saya dulu jadi TL tuh pertamanya bayar Pak. Bayar tapi alhamdulillah ke sana sama Allah jalan rizkinya jadi dibukakan. Tapi kalau udah profesional Pak,
Saya pernah dikasih Pak 15 juta juga pernah dapat Pak. 15 juta pernah, 12 pernah dapat juga. Tapi kalau misalkan Pak Rudi, Pak saya cuma ada segini Pak. Nah itu yang penting terbuka. Misalkan nih ada teman-teman travel ya, misalkan dengan TL terbuka. Pak ini cuma segini nih boleh nggak? Iya kalau nerima ya, ya silakan diambil aja. Ya nggak ada patokan ya Pak ya kalau untuk ujur ini. Nah, Pak Andi, oke siap. Oke Bapak dan Ibu ya, sudah jam 11. Nanti bila ada yang mau bertanya, nanti bisa japri langsung ke Pak Angga ya. Saya akan close dulu sebentar. Ini ada beberapa PowerPoint. Saya izin close sebentar. Mana ini? Ini kelihatan PowerPoint-nya ya? Kelihatan, Pak. Ya baik. Nah, tips to leader profesional. Nah, banyak silaturahim Bapak dan Ibu ya, banyak silaturahim, berjejaring. Nah, berjejaring siapa ya? Berjejaringnya dengan pemilik travel. Harus silaturahim dengan pemilik travel. Miliki pengalaman, nah, upgrade skill, public speaking, belajar ngomong, leadership, latihan ngomong di depan kaca, di depan anak-anak. Misalkan anggap anak-anak dan istri kita sebagai jamaah. Nah, kita latihan ngomong. Nah, jadi latih kemampuan dokumentasi video editing ya minimal kalau nggak bisa ngediting kita bisa moto, bisa foto apa, bisa moto. Gimana sih foto tuh ngambil spot-spotnya seperti apa, foto-foto yang bagus. Nah, mengapa tour leader umroh profesional? Nah, ini ada beberapa ini ya, ada beberapa alasan mengapa kita harus jadi tour leader profesional. Kita bisa umroh gratis ya, mendapatkan gaji sesuai tawaran, bisa freelance, tidak ada target closing peserta karena kita tidak sebagai pesiar Baitullah, tapi memang kita sebagai ya ini apa sebagai profesional. Banyak nggak travel yang membutuhkan tour leader profesional? Sangat banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, nah tidak semua orang bisa mudah berkarir di tour leader profesional karena keterbatasan informasi, belum pengalaman, tidak memiliki skill, tidak memiliki personal branding. Nah, harapan travel apa sih yang diharapkan travel? Misalkan di sini saya jadi itu leader, nah, misalkan di sini Pak Iman punya travel, pasti Pak Iman punya harapan kepada saya. Harapannya jamaahnya puas. Nah, jamaah puas tentu ya akan repeat order, jamaah pasti nanti akan umroh lagi dengan travel Pak Iman. Nah, karena travel ini adalah garda terdepan, ujung tombak ya. Jadi saya ada beberapa travel ya, saya yang perhatikan tuh di Bandung ada 3 travel. Dia ketika memilih tour leader itu tidak berdasarkan dari dia yang bawa jamaah banyak, tapi dia betul-betul dia mengambil tour leader profesional karena dia ingin betul-betul melayani. Nah, ya. Dia pernah sampling ya, ada yang jadi agen terbanyak jadi TL. Nah, ini mengabaikan hak, ada beberapa hak ya, meskipun tidak semuanya ya, ada yang beberapa hak yang bukan dari closingan dia itu terabaikan. Nah, sehingga dia memutuskan menggunakan tour leader yang profesional. Tips menjadi freelance travel. Nah, ini tips ya Bapak dan Ibu ya kalau ada yang menjadi freelance travel. Nah, saya ini pengalaman saya ya. Pengalaman ini berbagi teman-teman mudah-mudahan nanti bisa ada yang mau pakai cara ini bisa bisa juga ya. Nah, jadi dulu ketika ada satu travel ya, ini travel di Bandung. Nah, ini saya pingin umroh ya, pingin umroh saya datangin. Nah, saya tanya-tanya aja. Nah, ini saya niatnya memang ingin memantaskan diri ke Baitullah. Karena saya diajarkan kalau mau umroh gratis ya memantaskan diri. Nah, saya datang ke travel, saya mindsetnya, pokoknya saya ingin datang dulu silaturahim. Pak, eh, ini saya mau datang boleh minta brosurnya boleh. Oh, Pak. Saya kenalan namanya Pak Rudi, kenalan dengan admin. Kapan ini ada keberangkatan? Tanggal segini Pak Rudi. Nah, Pak boleh nggak saya ini kalau ada manasik saya datang boleh Pak Rudi. Kalau ada keberangkatan saya boleh ikut nganter nggak boleh Pak Rudi. Nah, kira ini ada kegiatan untuk marketing umroh saya datang datang ke travel ini. Yang penting saya bisa silaturahim dulu.
Nah, akhirnya ada keberangkatan ini dulu 2019 ya. Jadi dari Jakarta, dari Bandung Jakarta tuh sedang macet karena sedang ada tol MBZ. Nah, jadi macet Bandung Jakarta tuh bisa sampai 6 jam. Nah, ini travel ini menggunakan kereta api untuk ke apa ke bandaranya karena biar nggak macet. Nah, Pak, saya boleh ikut, boleh Pak Rudi, tapi Pak Rudi ngongkos sendiri ya. Nah, saya ngitung-ngitung ongkos tuh pakai kereta PP itu 250, belum pakai bis bandara. Ya bisa habis sampai 500.000 sama makan juga. Nah, ini saya jalani Bapak dan Ibu ya. Saya jalani nggak satu kali, tapi beberapa kali saya jalani. Saya antar jamaahnya. Ada jamaah yang bawa koper, Pak, sini Pak, saya bawa Pak kopernya Pak, saya bantu. Nah, jamaah tuh senang, pemilik travel pun senang karena merasa terbantukan. Merasa terbantu ya ibaratnya itu ada servis layanan tambahan. Nah, jadi mulai di sini berjalan-berjalan. Nah, jadi kalau tadi ini travel A, nah ini kok jadi travel B. Nah, rizkinya Bapak dan Ibu nyangkutnya di travel yang lain, ya, di travel yang lain. Nah, ini saya datang lagi ke travel B, ya, travel B datang, Bu, saya nanya ada ini nggak ada kegiatan manasik? Boleh sih, ya Pak ada kegiatan-kegiatan manasik. Nah, sebelum ke ini, saya dulu pernah ini Bapak dan Ibu, pernah ada travel yang membuka lowongan pekerjaan. Nah, untuk menjadi tour leader, saya diinformasikan oleh tetangga. Pak Rudi kan pernah haji ya, pernah Pak tuh ada lowongan. Nah, saya lamar. Nah, ketika sudah lamaran, dipanggil via via telepon. Nah, ketika saya baru pertama kali datang, saya lihat kok ini tesnya tuh nggak wawancara ya, tapi saya lihat tuh ada dua kandidat, dia sedang mengisi ceramah di depan jamaah. Nah, saya waktu itu masih belum ilmu public speaking belum punya, ngobrol di depan seperti apa. Yang ada saya deg-degan grogi. Deg-degan grogi, akhirnya saya pulang ke rumah bilang ke istri, "Kenapa nggak jadi ini? Belum siap, belum deg-degan udah suruh ngisi ini suruh ngisi tausiah." Nah, tapi dari situ saya memantaskan diri, Pak. Tadi saya prosesnya. Ada manasik saya datang, ada manasik umroh, bahkan di beberapa travel lain ada yang manasik gratis saya datang loh Pak. Saya datang semuanya saya penuhi karena saya ingin memantaskan diri ya, memantaskan diri. Nah, tibalah ini ada travel di Bandung saya datangi, sama sama prosedurnya. Kalau kita datang langsung minta pekerjaan travel menjadi tour leader, nah kata travel siapa kamu? Kan kenal juga belum ya Pak ya? Masa udah tiba-tiba langsung nembak, tapi ini pendekatan Pak. Pendekatan, datang silaturahim. Bu ada manasik, ada Pak Rudi, jadi udah kenalan lama. Nah tibalah pada sampai saat waktunya, Bu saya pingin ini Bu, pingin jadi TL di Ibu, boleh nggak Bu? Nah saya punya uang 12 juta Bu, nggak apa-apa Bu saya bayar deh setengahnya. Nah Pak Rudi beneran mau jadi TL? Nah ini posisi saya mengeluarkan statement ini karena saya sudah kenal Pak dengan pemilik travel ini. Ya sudah kenal lama. Ya kalau sudah kenal lama kan nggak ada lagi batasan gap. Dalam ilmu marketing pun gitu. Kalau kita menjual suatu barang ke orang yang sudah kenal itu cepat closingnya. Apalagi ini sudah kenal, sudah saya bantu. Ada acara manasik saya datang, saya bantu jadi MC. Saya melatih terus memantaskan diri. 5 menit kemudian dijawab WhatsAppnya, Pak Rudi boleh Pak Rudi coba Pak Rudi kirim ini paspornya. Nah, akhirnya ya, oke Bu, ini Bu saya kirim uang 12 juta ya. Nah, di satu sisi travel pun terbantu, jadi teman-teman travel itu terbantu, apalagi kan travel ini jadi nggak ada pengeluaran kos yang harusnya misalkan beli tiket 15 juta, kan untuk TL ini bayarnya hanya 3 juta ya. Bayar 3 juta. Nah, kemudian kan sudah apa? Bahkan nggak dibayar sayanya. Tapi saya niatnya saat itu, Pak, Bismillah ya Allah, saya niat umroh bayar 12 juta. Mudah-mudahan nanti Engkau panggil saya bisa ke Baitullah lagi ya Allah, menjadi apa bisa bawa jamaah-jamaah yang lain. Nah, ini apa proses memantaskan diri Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya kan sebelum kondisi koper tuh saya lihat dari travel-travel yang sebelum berangkat, oh seperti ini tugasnya. Berarti saya nanti peran saya seperti ini juga. Nah, sesudah pulang dari sana Bapak Ibu ya, nah 4 5 bulan kemudian, nah, jalannya nanti bisa dari jalan yang lain Bapak dan Ibu ya. Nah, ini beberapa dokumentasi akhirnya ya itu tadi Allah tuh punya rezeki buat manusia tuh beda-beda ya, punya rezeki yang beda-beda ya. Akhirnya alhamdulillah Allah izinkan bisa umroh, ada beberapa travel yang dia melihat mungkin ya, melihat atau gimana ya. Intinya Allah mudahkan. Saya mencoba perjalanan dengan umroh transit seperti apa rasanya. Nah, jadi ini ceritanya unik. Jadi apa ketika sudah pulang dari tour leader yang pertama, dia ada yang melihat Pak Rudi kok Pak Rudi bawa jamaah itu tenang ya. Ini saya sedang menugaskan TL ini ya. Tapi dia tuh di WhatsApp tuh banyak ini apa banyak komplain hotelnya, makanannya. Tapi kok Pak Rudi mah selalu update
jamaah itu yang baik-baik saja. Artinya memberi dukungan yang sangat positif. Ya, saya meyakini Bapak dan Ibu semua yang sudah bisa berkesempatan menjadi TL karena itu tadi dari prosesnya memantaskan diri. Kalau memang misalkan kita harus bayar ya udah nggak apa-apa bayar dulu. Tapi niatkan ketika saya menjadi TL bayar ini saya berdoa ya Allah mudah-mudahan saya bisa nanti menjadi TL bisa membawa jamaah-jamaah yang lain untuk bisa membawa umroh jamaah